Shalom, salam sejahtera, sahabat jalan yang lurus. Selamat berjumpa kembali di channel ini. Saya berharap dan selalu berdoa semoga sahabat semua tetap dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan pastinya tetap di dalam perlindungan Tuhan. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua sahabat yang selalu setia untuk meluangkan waktu menonton video-video di channel ini dan juga terus mendukung perkembangan channel ini dengan mengklik tombol subscribe, like, komen, dan juga share kepada teman-teman yang lain supaya teman-teman yang lain juga boleh mendapatkan informasi seputar iman kekristenan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, di kesempatan kali ini kita akan kembali lagi bersama-sama melihat serta menyimak suatu keseruan diskusi atau debat yang sangat menarik di mana teman-teman para apologet Kristen akan berhadapan dengan Ustadz Suma dan kawan-kawannya. Kita akan melihat bagaimana pembahasan mereka kali ini lagi-lagi pastinya akan membahas tentang iman Kristen. Ya, karena memang Ustadz Suma ini dan kawan-kawannya memang hanya doyan dan tertarik untuk membahas iman kekristenan, karena kalau membahas tentang iman mereka pasti akan kelebakan, mereka akan pasti kepanasan, bahkan mereka pasti akan menghindar, bahkan juga framing untuk kembali lagi membahas tentang iman kekristenan. Dan kita akan melihat bagaimana teman-teman dari para apologet Kristen ini akan meluruskan segala sesuatu yang disalahpahami, bahkan segala sesuatu yang diusik, dan segala sesuatu yang keliru, bahkan juga yang yang selalu saja diusik-usik oleh Ustadz Suma dan kawan-kawan seperti itu. Karena ya pastinya kita sendiri akan merasa risih ketika iman kita, ketika ajaran kita seperti itu diusik-usik oleh orang lain guna untuk hanya mencari sesuatu seperti itu ya. Maka dari itu tanpa berlama-lama, mari langsung saja kita simak videonya. Tuhan Yesus memberkati. Oke, dan saya akan mulai buka, minta untuk kepada hostnya. Sebentar. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-temanku sekalian. Hari ini pukul 20.08 diskusinya akan kita buka, dan saya akan persilahkan juga untuk host kami, Api Jatim. Silahkan host dibantu untuk dibuka dulu media diskusinya, biar nanti saya lanjutkan. Oke, terima kasih untuk Okti Asmaraloka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk semuanya. Terima kasih untuk yang sudah bergabung. Untuk tema kita hari ini, ya, pada malam ini, Isa versus Jesus atau Yesus. Silakan. Ya, gimana Bang Zuma? Pengaturannya gimana? Pakai timer atau gimana? Siap Bang Zuma. Bismillah. Diskusinya mungkin akan mengambil waktu dengan baik ya Bang Zuma dan Pak Christian Teologi. Kita akan mengatur waktu sebaik mungkin dan akan coba saya kondisikan sebaik mungkin, karena tidak memungkinkan jika memakai timer, tapi kami akan memberikan waktu dari kedua belah pihak untuk saling memberikan argumentasi di awal. Setelah itu jika argumentasi di awal sudah saling cukup dan dirasa bisa dilanjut untuk pada media diskusi, maka akan dipersilahkan H2H antara Bang Zuma dan juga Pak Christian Teologi. Kemudian untuk tema yang sudah ditetapkan, saya harap kekondusifannya untuk kedua belah pihak, untuk Guru Zuma dan untuk Pak Christian Teologi. Saya harap akademisi tetap rapi dan tetap terkondisikan. Maka jika nanti akan ada sedikit saja miss atau keberantakan dalam diskusi, mohon maaf, kami sebagai moderator akan bertindak tegas. Dan untuk rekan yang akan ikut berdiskusi dengan Bang Zuma, nanti akan dipersilahkan ketika Bang Zuma sudah memberikan ambil alih atau memberikan dalih untuk melanjutkan. Begitupun dengan para rekan yang dibawa oleh Pak Christian Teologi, ada Pak Darius Bowling dan ada Pak Forbidden. Saya harap kondusifnya dan saya harap kebijakannya dalam berdiskusi. Maka izinkan saya untuk mempersilahkan Bang Zuma terlebih dahulu untuk pembukaan. Silahkan Bang Zuma. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Boleh open cam? Oh, open cam? Iya benar Bang, benar. Saya belum ganti baju dari sore tadi. Bentar ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damai sejahtera untuk kita semua. Salam kenal kepada Bapak Pendeta Christian. Alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali berdiskusi ya dengan tema Nabi Isa alaihissalam versus Yesus Kristus. Ya, tema ini sangat menarik kemudian karena membicarakan tokoh ya yang diimani oleh umat Islam sebagai nabi yang datang kepada Bani Israel dan juga diimani oleh saudara Kristen, ada yang mengimaninya sebagai Tuhan, ada yang mengimaninya sebagai utusan Tuhan. Baik, saya memulainya materi ini berdasarkan Al-Qur'anul Karim. Dipahami dengan sangat jelas bahwasanya sebelum ajaran Nasrani atau sebelum Islam, terlebih dahulu ada yang disebut ajaran Yahudi.
Ajaran Yahudi kemudian oleh Allah diutus kepada mereka beberapa nabi dan diwahyukan beberapa kitab. Di antara nabi yang diutus kepada Bani Israel atau yang kami sebutkan agama Yahudi dan Nasrani, di antaranya adalah Nabi Isa alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim surah Ali Imran, wa rasulan ila bani Israil anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum anni akhluqu lakum min tin ka hayatit tayri. Fi akhir ayat dikatakan bahwasanya Rasul yang datang kepada Bani Israel, yaitu Nabi Isa alaihissalam, mengatakan kepada Bani Israel, aku datang kepada kalian dengan sebuah tanda mukjizat dari Tuhanmu, yaitu aku membuat bagimu sesuatu dari tanah berbentuk seperti burung, lalu aku meniupnya, maka ia menjadi seekor burung dengan izin Allah, dan aku menyembuhkan orang yang buta sejak dari lahir, dan orang yang berpenyakit kusta, dan aku menghidupkan orang mati dengan izin Allah, dan aku memberitahukan kepadamu apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumahmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat suatu tanda kebenaran kenabianku, kerasulanku bagimu jika kamu orang yang beriman. Lalu kemudian di samping ini yang saya jelaskan tadi, misi beliau adalah wa musaddiqan lima baina yaday minat taurah wa liuhilla lakum ba'dal lati hurrima alaikum wa ji'tukum bi ayatin min rabbikum fattaqullaha wa ati'un. Dan sebagai seorang rasul yang membenarkan kitab Taurat yang datang sebelumku, dan aku juga menghalalkan sebagian apa yang telah diharamkan untuk kalian, dan aku datang kepadamu membawa suatu tanda mujizat dari Tuhanmu. Karena itu bertakwalah kepada Allah dan taatlah juga kepadaku. Innallaha rabbi wa rabbukum fa'budu. Sesungguhnya Allah itu adalah Tuhanku dan Tuhanmu. Karena itu sembahlah Allah saja. Hadza siratul mustaqim. Inilah jalan yang lurus. Lalu kemudian apa yang menyebabkan Nabi Isa alaihissalam kemudian ditolak? Ya, ditolak oleh mereka. Dikarenakan Nabi Isa alaihissalam membuktikan banyak mujizat kepada Bani Israel, di mana Nabi Isa bagi mereka itu hanyalah seorang yang dihasilkan dari hasil persinahan, lalu mengaku sebagai rasul di tengah-tengah mereka. Di samping itu beliau memberikan mujizat-mujizat yang banyak di tengah-tengah Bani Israel, sehingga Bani Israel iri dan cemburu, kufur, ingkar kepada kenabian beliau. Nah, lalu Allah mengatakan apa? Isqalallahu ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladina kafaru. Ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa, aku mengambilmu dan mengangkatmu kepadaku, serta mensucikanmu dari orang-orang kafir, dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu di atas orang-orang kafir tersebut pada hari kiamat. Kemudian kepadaku engkau kembali, aku beri keputusan tentang apa yang kamu perselisihkan. Jadi di tengah-tengah kaum di mana Nabi Isa diutus, muncul kemudian orang-orang kafir yang membuat tipu daya. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Orang-orang kafir yang hidup zaman zaman Isa alaihissalam kemudian melakukan tipu daya. Lalu kemudian Allah membalas tipu daya mereka, dan Allah sebaik-baiknya pembalas tipu daya. Jadi Allah mengatakan bahwasanya orang-orang kafir pada masa itu diberikan azab, dan azab yang diberikan oleh Allah bukan hanya di akhirat, bukan hanya di hari kebangkitan, tapi di zaman sekarang. Fa'ammal ladzina kafaru fa'u'azzibuhum azab sadidan fid dunya. Jadi orang-orang kafir pada masa Nabi Isa alaihissalam itu diberi asap di dunia, asap yang sangat keras, sehingga mereka dan penganut ajaran mereka sampai hari ini akalnya tidak berfungsi. Demikian untuk sementara. Silakan. Baik, Masya Allah, tabarakallah, terima kasih Bang Zuma untuk narasi di awalnya. Saya persilahkan untuk Pak Christian Teologi diambil narasi awalnya untuk membangun narasi ya Pak, bukan membantah. Silakan Pak Christian Teologi. Oke, bisa dibesarkan layarnya? Oke. Oke, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Shalom semuanya bagi kita umat yang beragama Kristen, dan Assalamualaikum bagi saudara-saudara kita yang beragama Islam. Terima kasih untuk kesempatan ini. Selamat kenal Bang Zuma, kita tidak pernah kenal. Selamat, dan semoga diskusi malam ini menjadi berkat bagi kita, baik bagi Bang Zuma dan juga bagi saya. Dan ini merupakan edukasi bagi kita untuk kedua agama, untuk bisa memberikan pemahaman dan pengertian kepada umat bahwa kedua agama ini selalu memiliki sejarah dan mengakui bahwa adanya pewarisan iman dari keturunan Abraham. Oleh sebab itu, saya hari ini mau mempresentasikan terkait dengan Yesus Kristus yang kami percayakan di dalam Alkitab, di mana saya mengambil suatu posisi yang sangat fundamental, di mana orang Kristen
tidak percaya atau tidak menyamakan Isa yang ada di dalam Al-Quran. Jadi Yesus Kristus dengan Isa Al-Masih itu sangat berbeda dalam pribadinya. Jadi terkait dengan nanti berbicara tentang linguistik atau bahasa yang digunakan, bagi saya tidak ada masalah di sana. Nah, kami seorang Kristen mempercayai bahwa apa yang kami yakini ini itu harus diberitakan sebagaimana yang dikatakan di dalam Matius pasal yang ke-28, di mana kami seorang Kristen harus memberitakan kebenaran itu supaya setiap orang bisa menjadi murid Kristus, bukan menjadi seorang Kristen. Nah, oleh sebab itu saya mau membaca satu kitab suci di dalam Roma pasal 10 ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15. Dikatakan di sana, mulai dari ayat 13, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, itulah satu prolog yang sangat luar biasa dalam kitab suci, di mana orang Kristen itu harus memberitakan kebenaran itu supaya kebenaran itu bisa menjadi berkat bagi orang lain. Dan itulah sebabnya pada hari ini saya berdiskusi dengan Bang Zuma untuk memastikan posisi Bang Zuma sebagaimana pemahamannya tentang Isa Al-Masih di dalam Al-Quran dan pemahaman saya sebagai pribadi Yesus yang ada di dalam Alkitab itu. Nah, saya sudah katakan tadi bahwa saya tidak percaya kepada Isa Al-Masih dan saya tidak mengimani, dan juga kami tidak percaya kepada Al-Quran, apalagi kepada Nabi Muhammad. Nah, oleh sebab itu, apa yang kami percaya di dalam kitab suci, kami tidak pernah mengutip kitab suci orang lain. Itu saja untuk pada awal ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih untuk Pak Christian Teologi. Itu untuk prolog di awal dan juga untuk itu untuk narasi di awal dan itu prolog di awal. Tadi tidak ada tanggapan atau tidak ada bantahan dari apa yang dikeluarkan oleh Bang Zuma karena full narasi di awal ya teman-teman. Oke, saya persilahkan untuk langsung pada intinya Bang Zuma dan Pak Christian Teologi. Silahkan, kami persilahkan waktunya. Dan teman-teman jangan lupa ditetap layarnya dan tetap stay di sini, jangan lupa share juga. Silahkan Bang Zuma dan Pak Christian. Bang Zuma, mohon maaf itu masih di mute. Oke, selanjutnya gimana? Selanjutnya debat terbuka untuk, diskusi terbuka untuk Bang Zuma dan Pak Christian Teologi. Langsung tektokan aja. Saling gini loh izin. Saling menyanggah argumentasi masing-masing dulu. Lanjut, giliran Manyuma yang menyanggah. Lanjut. Tadi udah reaksi di awal ya Om. Next, gimana? Apakah Pak Pendeta yang menanggapi saya dulu atau saya menanggapi dia? Silakan. Lebih dahulu menanggapi dari silakan. Mohon untuk konfirmasi, saya bukan pendeta. Oke. Oke, dan juga tolong ini ya yang tidak berbicara harap di mute ya. Tadi cukup mengganggu karena saya pakai headset jadi terdengar sekali. Pak, Anda belum diizinkan berbicara di sini Bapak. Oke, mohon maaf tadi saya kekeliruan. Tadi saya lagi baca data juga. Untuk Bang Zuma dan Pak Christian Teologi ada saling sanggah. Terima kasih Om Hadi sudah diingatkan. Bang Zuma silahkan disanggah dulu argumentasi dari Pak Christian Teologi. Nanti setelah itu baru Pak Christian Teologi. Baik. Jadi kalau di dalam Islam itu kedatangan Al-Quranul Karim adalah menerangkan terkait dengan Nabi dan Rasul yang datang kepada Bani Israel yang ditolak oleh Bani Israel. Di dalam Al-Quran dikatakan, wa iskalallahu ya Isa bin Maryam a'anta qulta linnas takhizuni wa ummi ilahi min dunillah. Dikatakan di dalam ayat ini, apakah engkau wahai Nabi Isa yang mengajarkan orang-orang yang menuhankan dirimu untuk menyembah engkau selain daripada aku? Nabi Isa alaihi salam kemudian mengatakan, qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Maha suci engkau ya Allah, aku tidak pernah mengajarkan kepada orang-orang yang menuhankan diriku ini untuk menuhankan diriku. Ma qultu lahum illa ma amartani bi an i'budullaha rabbi wa rabbakum. Saya hanya mengajarkan kepada umatku, kaumku, Bani Israel, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Saya ingin sedikit ya memberikan pernyataan bahwasanya
ketika berbicara mengenai oknum Nabi Isa alaihissalam, itu adalah oknum yang datang kepada Bani Israel dengan membawa hikmat Injil, mengajarkan hikmat Injil, mengajarkan kemudian isi Taurat, mengajarkan Bani Israel kembali kepada hukum Taurat. Lalu kemudian Nabi Isa alaihissalam ditolak oleh tuan rumah, yaitu Bani Israel. Kemudian Allah mengangkat Nabi Isa alaihissalam setelah orang-orang yang ada pada masa itu kufur atau ingkar terhadap misi kedatangannya. Saya ingin bertanya kepada Pak Christian. Kristen ini dari mana, Pak? Dengan membawa kemudian narasi-narasi tentang orang yang bernama Yesus ini dengan pola yang berbeda dengan ajaran Yahudi. Misalnya dalam sistem penyaliban atau sistem ketuhanan. Nanti Bapak tinggal pilih salah satu dari keduanya. Bani Israel ketika berbicara mengenai konsep ketuhanan, maka Tuhan yang mereka sembah itu laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan apapun. Begitu juga dengan Nabi Isa alaihissalam menerangkan kepada Bani Israel bahwa Bani Israel hanya diperintahkan menyembah kepada esensi laisa kamitslihi syai', yang tidak serupa dengan manusia. Sedangkan Kristen kemudian menjadikan Yesus ini sebagai Tuhan, yang adalah jelas dia manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, Bani Israel dalam hal ini ketika berbicara mengenai orang yang digantung atau orang yang disalib, itu hanya berlaku kepada pelaku-pelaku maksiat. Hanya diperuntukkan kepada orang-orang yang dikutuk oleh Elohim, oleh Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Sedangkan muncul agama Kristen kemudian mengajarkan bahwa penyaliban yang terjadi kepada oknum Yesus itu adalah sebuah unsur keselamatan. Itu adalah jalan kepada keselamatan. Tanpa salib, Kristen gulung tikar. Tanpa salib, Kristen akan meninggalkan agama Kristen itu sendiri. Nah, ini yang menjadi permasalahan. Coba Anda tanggapi salah satu dari dua materi ini. Karena kalau di Islam, Allah Subhanahu wa taala ketika mendatangkan Nabi Isa diselamatkan ke langit. Tidak disalib dia. Itu terekam di dalam Al-Qur'anul Karim surah An-Nisa ayat 157. Dan juga terekam di dalam kitabnya orang Yahudi. Bahwa hamba Tuhan yang suci diselamatkan kemudian oleh Elohim terangkat ke langit. Nah, yang saya pertanyakan, dari mana agama Kristen ini muncul tiba-tiba menjadikan orang yang mati di atas yang salib secara terkutuk oleh Tuhan ini kok justru menjadi Tuhan? Silakan, Pak. Baik, Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Bang Zuma. Itu sanggah dari Bang Zuma atas narasi yang dibawakan oleh Pak Christian Teologi di awal tadi. Pak Christian Teologi, silahkan sanggahan yang diberikan kepada Bang Zuma dari narasi yang tadi Bang Zuma sudah paparkan. Saya harap masih diingat dengan baik Pak Christian Teologi. Kami persilahkan. Ya, silakan diganti layarnya, Host, supaya agak cepat untuk mengganti ininya, layarnya supaya diperbesar. Oke, terima kasih untuk Bang Zuma. Pertanyaannya ada dua hal ya, yang saya akan jawab untuk pertanyaan Bang Zuma. Untuk mempertanyakan, pertama mempertanyakan kekristenan. Jadi ketika tadi Bang Zuma memulai narasi Bang Zuma dengan mengukurkan iman kami berdasarkan Al-Quran, maka saya mengatakan Bang Zuma sudah melangkahi keyakinan Bang Zuma sampai di situ, dan juga melangkahi iman orang lain dengan mengukurkan iman Bang Zuma dengan iman orang lain. Jadi kami tidak percaya Al-Quran, sehingga kami tidak bisa diberikan dalil untuk membenarkan pendapat Bang Zuma tentang Isa Al-Masih. Itu yang pertama. Yang kedua, dari pertanyaan Bang Zuma mempertanyakan, dari mana sih kekristenan itu? Kekristenan itu pertama kali disebutkan di dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 28, dan mereka di situ disebut oleh orang-orang Antiokhia sebagai Kristianos atau pengikut Kristus. Jadi kekristenan itu atau orang Kristen itu adalah orang-orang yang percaya kepada Kristus atau orang-orang yang menyembah kepada Yesus Kristus. Itu yang namanya Kristen. Jadi kalau kita mengatakan dari mana itu kekristenan, ya pada saat para murid orang Kristen menyembah kepada Yesus itu sendiri. Yang kedua, kenapa orang Kristen menyembah kepada Yesus dan dikatakan dia adalah penebus dosa manusia? Itu adalah merupakan pernyataan dari kitab suci kami. Kalau Al-Quran menolak hal itu, bagi kami tidak ada masalah, karena memang tidak ada hubungannya keyakinan kami dengan Al-Quran kalian. Nah, oleh sebab itu, apa yang kami percaya, sebagaimana yang kami yakini, dan Bang Zuma tadi menyinggung bahwa kenapa orang yang digantung di tiang salib itu dianggap orang yang menyelamatkan sebagai juru selamat. Tentunya Bang Zuma harus membaca Galatia 3 ayat 13 itu, dan jangan hanya pada ayat 13-nya, tetapi kamu harus membaca dari keseluruhan ayat itu. Ya karena memang
Berdasarkan pernyataan Alkitab mengatakan bahwa dengan jalan kutuk itulah manusia itu diampuni. Untuk apa? Untuk mendapatkan berkat-berkat yang sudah dijanjikan kepada Abraham. Permasalahannya kenapa? Ya memang itu jalan Tuhan. Tidak bisa dipertanyakan. Itu yang tertulis di dalam Wahyu. Di mana kami meyakini hal itu. Kalau umat Islam tidak percaya akan hal itu, tidak masalah. Memang itu adalah imanmu. Ini yang menjadi jawaban saya terkait dengan jawaban Bang Zuma. Baik, terima kasih banyak untuk Pak Christian Teologi. Sekarang masuk kepada waktu langsung tektokan saja ya, Om Handi Salabes, boleh minta bimbingannya? Om Handi? Karena saya baru mungkin minta bimbingan. Ya, kenapa? Oke, sekarang langsung tektokan aja atau gimana Om Handi? Atau ada bagian lain? Sementara kalau begini masih sangat menyangga dulu. 2 kali atau 3 kali, habis ini nanti tanya jawab dan penekanan. Seterusnya nanti di akhir sesi beri kesempatan kepada audiens untuk bertanya kepada kedua narasumber, kira-kira gitu. Siap, terima kasih Om Handi untuk bimbingannya. Karena saya mengikuti keinginan dari teman-teman sekalian, ya tetap saya ambil alih, tapi arahan dari Om Handi Salabes. Oke, Bang Zuma silahkan disanggah kembali apa yang dibawakan oleh Pak Christian Teologi Books, silahkan. Iya, baik. Jadi ada hal yang perlu saudara Christian, Bapak Christian pahami. Bahwasanya Al-Quran itu merangkum semua keadaan umat-umat terdahulu, termasuk agama saudara. Karena Al-Quran berbicara mengenai orang-orang kafir. Jadi berbicara mengenai pembangkang-pembangkang Nabi Isa alaihissalam. Dan kami menemukan sebagai apologet, menemukan bahwa Kristen ini adalah anti-Kristus. Anti terhadap ajaran Yesus. Sedangkan ketika kita berbicara Nabi Isa, berbicara tentang Yesus, Kristen suka ataupun tidak, ikhlas atau tidak, harus memahami bahwa kita sedang berbicara mengenai satu manusia yang sama, yang datang kepada Bani Israel, bukan datang kepada Kristen, juga bukan datang kepada Islam. Itu yang harus dipahami dulu. Kita dudukkan perkara itu dulu pada tempatnya. Yesus datang bukan untuk Vatikan, Yesus datang bukan untuk Arab Saudi, tapi Yesus datang hanya untuk Yerusalem, Bani Israel. Nabi yang datang kepada Bani Israel di dalam ajaran agama Islam lahir tanpa ayah disebut Nabi Isa alaihissalam. Di dalam Kristen yang lahir tanpa ibu, Kristen sebut sebagai Yesus Kristus. Berarti kita sedang berbicara mengenai oknum yang sama dengan gambaran keyakinan yang berbeda. Nah sekarang permasalahannya adalah apakah ada 2 manusia yang lahir tanpa ayah di tengah-tengah Bani Israel? Cuma 1. Kami menyebutnya Isa, saudara menyebutnya Yesus. Nah sekarang mari kita lihat apa yang terjadi kemudian. Kalau kita melihat bahwa Yesus itu datang kepada Bani Israel, bukan datang ke Vatikan, bukan datang ke Arab, maka kita harus menjadikan acuan tuan rumah untuk mendudukkan kebenaran perjanjian baru atau kesalahan Al-Quran, atau sebaliknya, kebenaran Al-Quran dan kesalahan perjanjian baru. Karena perjanjian baru adalah kitab yang baru muncul setelah tragedi yang terjadi terhadap Bani Israel dengan Nabi yang dimaksud tadi. Begitu juga Al-Quran. Al-Quran ini baru kemudian diwahyukan setelah kejadian itu terjadi kepada Bani Israel. Maka orang yang menolak Yesus adalah Nabi Isa, berarti dia harus bersedia menerima konsekuensi bahwa Yesus yang dimaksud itu adalah buatan orang Roma Yunani. Mungkin saja jelmaan dewa Zeus sekali. Mungkin. Atau Hercules atau anak dewa matahari yang diajarkan Vatikan Romawi. Karena kalau berbicara mengenai oknum yang datang kepada Bani Israel, ya maka harus diakui. Dia adalah satu pribadi, 3 nama. Yesua bagi orang Yahudi, bagi umat Kristen adalah Yesus, bagi umat Islam adalah Isa. Nah sekarang yang membedakannya adalah cerita. Di dalam Al-Quranul Karim jelas dikatakan bahwasanya orang yang ingkar, yaitu tuan rumah, orang-orang Yahudi kemudian ingkar kepada Nabi Isa alaihissalam. Mereka menolaknya. Di Al-Quran surah An-Nisa ayat 157 jelas Nabi Isa digantikan oleh oknum lain. Bagaimana dengan tuan rumah? Apakah ada demikian? Betul sekali. Amsal 21 nomor 11. Orang fasik dipakai untuk menggantikan orang yang benar. Pengkhianat sebagai tebusan bagi orang yang jujur. Sekarang pertanyaannya, apakah Nabi Isa orang benar? Apakah Yesus Kristus orang yang jujur? Ya, berarti Al-Quran tidak salah. Kitabnya Yahudi tidak salah. Kitabnya Kristen yang error. Sekali lagi saya katakan, Al-Quran surah An-Nisa ayat 157, Nabi Isa tidak disalibkan, Nabi Isa tidak dibunuh. Kitabnya orang Yahudi, Amsal 11 nomor Amsal 21 nomor 18, Amsal 11 nomor 8, di situ sangat jelas dikatakan bahwasanya orang yang jujur, orang yang baik, orang yang soleh digantikan oleh
orang fasik dan pengkhianat. Di tengah-tengah Nabi Isa alaihissalam, apakah ada pengkhianat? Di tengah-tengah Yesus, apakah ada pengkhianat? Apakah ada orang yang fasik? Ada. Nah, ini dulu. Berarti kitabnya orang yang punya rumah ini harus kita dudukkan. Lalu di An-Nisa dikatakan, Al-Quran surah An-Nisa ayat 157 mengatakan bahwa orang-orang yang menyalib oknum yang menggantikan Nabi Isa, mereka berselisih paham. Ini Al-Quran. Lagi-lagi kitab saudara menerangkan. Di Kisah Para Rasul 25 nomor 19, berselisih paham. Paulus mengatakan masih hidup. Orang Yahudi mengatakan Yesus sudah mati. Al-Quran tidak salah. Terbukti kitab saudara berselisih paham. Kemudian dikatakan bahwasanya Nabi Isa alaihissalam itu diangkat ke langit, dipanjangkan umurnya. Bagaimana dengan kitabnya orang Yahudi terkait dengan Nabi atau Mesias yang datang kepada mereka? Ternyata di dalam Mazmur 91 nomor 8 dan juga nomor 16, di situ anak Tuhan atau Nabi Tuhan yang diurapi terangkat ke langit dan diberikan umur yang panjang. Tidak ada yang keliru dengan Al-Quranul Karim. Nah, yang menjadi permasalahannya sekarang adalah Kristen ini dari mana mendapatkan konsep nembus dosa pakai darah manusia? Sedangkan Imamat 1 nomor 2, katakanlah kepada Bani Israel, apabila mereka hendak mempersembahkan persembahan kurban kepada Tuhan, hendaklah mereka mempersembahkan hewan ternak berupa kambing, domba, sapi, lembu. Itu ajaran Tuhan, Imamat 1 nomor 2. Al-Quran surah Al-Hajj ayat 34, setiap umat diberikan syariat kurban hewan ternak, sapi, lembu, domba, kambing. Sama kami. Kristen dari mana dasarnya? Menebus dosa dengan menggunakan darah manusia. Ini ilmu dari mana? Silakan Pak. Baik, Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Bang Zuma. Bapak Christian Theology, masih ada satu kali kesempatan putaran untuk saling sanggah. Setelah itu nanti kita akan coba meminta tanggapan dari Hadi atau Bang Ardiansyah atau dari Pak Darius dan Pak Farbidano dari pihak Kristen. Silahkan Pak Christian disanggah dulu apa yang dibawakan oleh Bang Zuma barusan. Satu kali putaran lagi. Permisi Bapak, masih di mute. Harap dikondisikan dulu. Baik. Oke, terima kasih Bang Zuma. Lagi-lagi Bang Zuma melakukan yang namanya sesuatu yang menurut saya melebihi daripada kemampuannya. Yang pertama, kenapa saya katakan melebihi daripada kemampuannya? Karena selalu dia membawa narasi kepada saya bahwa Al-Quran itu merangkup kitab suci sebelumnya. Dan itu namanya, menurut saya itu kegeeran. Karena kenapa? Karena merasa kitabnya paling sempurna, tetapi itu akan merusak sebenarnya sesuatu yang dimana di orang-orang sebelumnya mendengar hal itu sangat menurut saya ya sangat aneh ya, karena selalu menganggap kitab sucinya sempurna, tetapi pada suatu saat nanti beliau juga akan mengutip kitab yang tidak sempurna itu untuk membenarkan kitabnya yang sempurna. Menurut saya itu sesuatu hal yang akademiknya kurang sehat bagi saya. Karena bagi kami tidak percaya kepada Al-Quran itu. Untuk apa kami harus mempercayakan apa yang saudara katakan? Kalau kamu mengklaim bahwa kitab suci adalah merupakan kitab suci yang sempurna dan merangkup kitab suci sebelumnya, ya sudah, itu adalah iman kami. Nah, jadi itu tidak bisa diukurkan bagi keyakinan orang Kristen. Itu yang pertama. Yang kedua, Yesus hanya datang untuk orang Israel. Benar, kedatangan Yesus Kristus itu untuk orang Israel. Kenapa? Memang itu sudah dinubuatkan untuk umat pilihan. Itu tidak ada masalah sampai di situ. Karena memang keselamatan itu datang dari bangsa Israel. Kalau bangsa Israel sebenarnya menerima Yesus Kristus, mereka adalah orang-orang utama yang memberitakan kebenaran firman Tuhan itu. Itu yang dikatakan oleh firman Tuhan. Mereka yang menjadi berkat karena mereka adalah orang-orang yang diberkati Tuhan di dalam perjanjian lama. Karena mereka adalah keturunan daripada Abraham. Itu tidak ada masalah seperti itu bagi saya. Tetapi jangan lupa bahwa ada yang namanya amanat agung, di mana amanat agung itu memberikan perintah kepada para murid Yesus Kristus untuk menyebarkan kebenaran itu. Bukan hanya pada Matius pasal 28 ayat 18, ayat 19, ayat 20, tetapi juga di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Itulah keyakinan orang Kristen. Mengapa harus dipersoalkan sesuatu yang tidak bermasalah? Ada apa dengan kedatangan Yesus kalau dia khusus untuk orang Israel? Kami menerima itu karena kami sadar sebelum kami menerima Kristus, awalnya dahulu mereka sebenarnya orang pilihan. Tetapi karena anugerah Tuhan, kebenaran itu kami bisa mengenal sampai hari ini. Itu yang kedua. Yang ketiga, Bang Zuma selalu mempertanyakan kekristenan. Apakah Bang Zuma tidak mengerti sejarah sehingga melupakan dan berulang-ulang menanyakan sesuatu yang dimana hal itu sudah tertera di dalam kitab suci kami? Bahwa Kristen itu adalah pengikut Kristus. Hanya satu cara bagi kamu untuk
mempertanyakan kekristenan itu, yaitu menolak daripada Yesus Kristus itu. Jadi jangan mempertanyakan sesuatu yang dimana hal itu sudah jelas di dalam Alkitab. Yang ketiga, saudara mengatakan bahwa di mana kekristenan ini, bagaimana menghubungkan dengan keyakinanmu tadi? Kami sudah katakan bahwa kami tidak percaya kepada Injil-Injil yang lain. Kalau Bang Zuma memaksa hal itu, maka konsekuensinya sendiri. Bang Zuma juga harus menerima apa yang menjadi iman kami. Di mana di dalam iman kami, di dalam Galatia pasal 1 ayat yang ke-9 dikatakan di sana. Ayat yang ke-9 saya akan bukakan kepada kita. Saya mulai dari ayat ke-8 dikatakan, tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Jadi kalau Bang Zuma selalu menggiring saya untuk menerima Isa di dalam Al-Quran, maka sedangkan terpaksa saya harus menunjukkan ayat ini kepada Bang Zuma. Karena kami tidak percaya meskipun malaikat yang membawa Al-Quran kepada umat Islam atau kepada baginda Muhammad, kami tidak percaya hal itu. Karena kenapa? Karena Isa yang dimaksudkan Bang Zuma dengan Yesus Kristus di dalam Alkitab itu sangat berbeda sekali. Itu artinya meskipun pun malaikat, maka terkutuklah dia yang membawa Injil seperti itu. Yang kedua, di ayat yang ke-9 dikatakan di situ, seperti ada yang telah kami katakan dahulu, sekarang aku katakan lagi kepadamu, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan yang telah kami terima, terkutuklah dia. Hal yang kedua, bahkan Paulus mengatakan bahwa jika ada perbedaan satupun dari silsilah, latar belakang, historis, dari apa yang diceritakan, sebagaimana yang mereka sampaikan para rasul sebelumnya, maka itulah terkutuk. Itulah sebabnya tidak boleh untuk dipaksakan kepada orang Kristen untuk bisa menerima daripada Al-Quran itu, karena dia memiliki suatu ukuran kebenaran, yang dimana kebenaran itu sudah final. Permisi, Bapak. Yesus Kristus. Terima kasih. Permisi, saya ingatkan dulu sebelum Bapak akhiri, apakah tidak ingin diperbaiki dulu jawabannya Bapak? Karena tadi Bapak bukan memberikan sanggahan, tapi memberikan tambahan argumentasi daripada argumentasi Bapak di awal. Gini loh dek, biarkan saja nanti penekanannya, jadi biarkan sangka menyangga dulu sampai ada momen yang indah untuk kita dengarkan. Jadi habiskan dulu sangka menyangga sampai puas berdua. Giliran Mbak Nyuma, silakan. Berarti udah nggak perlu dikoordinasi lagi ya Om Handi, walaupun ada keluar dari konteks. Ya kecuali kerodit, silakan. Yang lain diam, lanjut. Mohon maaf, ini maksudnya tadi diperbaiki seperti apa ya? Tidak, saudaraku. Baik, terima kasih untuk Bapak Christian Teologi. Sudah selesai atau mau dilanjutkan? Ini supaya tidak menjadi sebuah ini maksudnya ini narasi saya yang dianggap ini gimana ya? Supaya saya bisa perbaiki. Bukan itu. Nanti Bang Nyuma yang meluruskan. Nanti mereka yang saling meluruskan. Silakan Bang Nyuma. Okay. Terima kasih Om Handi Salebes. Terima kasih untuk Pak Christian Teologi, boleh di-mute dulu. Tolong jangan kampanye di sini ya. Jangan nulis Prabowo, jangan nulis 01, jangan. Ini bukan room politik. Tolong yang nulis 01, 02 diblokir. Lanjut. Oke, siap. Terima kasih yang Sugi Kristal lagi. Bang Zuma silahkan disanggah kembali dari narasi yang dibawakan oleh Pak Christian Teologi. Baik. Jadi kalau saudara saya ini mengatakan bahwasanya kami tidak percaya kepada Al-Quran. Orang Yahudi juga tidak percaya kepada kitabnya orang Kristen. Ini yang bahaya nih. Kalau saudara kemudian tidak percaya kepada Al-Quran, wajar. Karena Al-Quran ini kemudian memang datang untuk meluruskan hal-hal yang dibengkokkan oleh orang-orang terdahulu. Yang jadi permasalahan kemudian adalah ketika orang Yahudi yang tidak percaya kepada kitab saudara Kristen. Sementara Kristen mengatakan mereka kemudian mengambil kitabnya orang Yahudi dan mengatakan kitab itu perjanjian lama. Tapi yang mempunyai kitab tidak percaya kepada kitab Kristen. Ini bahaya. Sementara Al-Quran tidak diambil dari kitab saudara. Jadi wajar kalau Anda tidak percaya. Yang jadi masalah Anda mengambil dari kitabnya orang Yahudi, apesnya orang Yahudi tidak percaya kepada kitab saudara. Masuk ke dalam tema. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kami umat Islam. Keadaan yang terjadi sebenarnya adalah wa yu'allihumul kitab wal hikmah. Jadi Nabi Isa alaihissalam kemudian mengajarkan setelah diajarkan oleh Allah kepada Bani Israel hikmah wa Taurat wal Injil. Jadi Nabi Isa alaihissalam datang kepada Bani Israel mengajarkan hikmah, mengajarkan Taurat, mengajarkan Injil. Injil yang dimaksud adalah firman yang diterima Nabi Isa alaihissalam dari Allah, yang disampaikan kemudian kepada Bani Israel. Mana Injil itu? Kata Allah, ya Bani Israel, ya ahlal kitab, lima talbisuna al-haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Mengapa engkau mencampur adukkan antara yang hak dan yang batil? Berarti Injil yang datang kepada Nabi Isa alaihissalam, pengajaran Nabi Isa dicampur adukkan dengan hal-hal yang batil, dan itu terbukti melalui kitab saudara. Yang kedua,
Ketika berbicara mengenai Injil, sebenarnya orang Kristen tidak paham Injil, tidak ngerti Injil. Kata Injil itu diambil dari Al-Quran. Nanti di Indonesia baru orang Kristen itu pandai menyebut kata Injil. Orang Barat tidak pernah menyebut Injil. Orang Roma tidak pernah menyebut Injil. Hanya Kristen Indonesia yang pandai-pandai yang niru-niru Al-Quran. Pahami itu dulu. Jadi ketika berbicara mengenai Injil, Anda baca di dalam kitab saudara. Markus 1 nomor 14. Setelah Yohanes Pembaptis di penjara, ditangkap, kemudian Yesus datang ke Galilea mengajarkan apa? Mengajarkan Injil Allah. Mana Injil Allah tersebut? Kalau di dalam Galatia 1, kami heran, aku heran, begitu cepat engkau kemudian terpaku, jatuh cinta, terpengaruh kepada Injil-Injil yang lain. Itu sangat memalukan. Umat Islam belum ada pada saat itu, tetapi ternyata Injil-Injil sudah bertebaran pada masa itu. Apa tolak ukurnya? Injil yang lain itu adalah Injil yang tidak benar, dan Injil yang benar itu adalah Injilnya Paulus. Apa tolak ukurnya? Aku begitu heran, begitu cepat engkau berpaling kepada Injil-Injil lain. Maksud Allah, Injil lain itu yang mana? Banyak Injil tau rupanya. Lukas juga mengatakan banyak menyusun berita peristiwa, banyak katanya, kata Lukas 1. Berarti banyak Injil. Nah sekarang apa tolak ukurnya? Sementara kalau di Al-Quran mengatakan Nabi Isa datang kepada Bani Israel membawa hikmat Injil, umatnya kemudian menolaknya. Kalau Yesus Isanya saja ditolak, bagaimana ajarannya? Jadi wajar kemudian ketika Al-Quran diminta mana Injil itu? Al-Quran mengatakan mereka sudah mencampur adukan. Nah sekarang kita lari ke kitab saudara. Markus 1:14, Yesus mengajarkan, memberitakan, menyampaikan Injil Allah. Mana Injil Allah itu? Lukas tidak mungkin, Markus tidak mungkin, Yohanes tidak mungkin, Matius tidak mungkin, apalagi surah-surah Paulus tidak mungkin. Mana Injil Allah? Di dalam kitab saudara, Yohanes 1, Yesus memanggil Filipus, dia ikut sama aku. Yang dipanggil siapa? Filipus. Di dalam kisah para Rasul 8 kemudian, Filipus memberitakan Injil Yesus. Yesus memberitakan Injil Allah. Injil Allah dikatakan oleh Filipus sebagai Injilnya Yesus. Mana Injil Yesusnya? Mana Injil Allahnya? Tak ada kan? Nah inilah yang saya katakan bahwa Kristen ini tak ada hubungannya dengan Nabi Isa alaihissalam. Kristen ini tak ada hubungannya dengan Nabi yang datang kepada Bani Israel, yang mengajarkan hikmat Injil kepada Bani Israel yang lahir tanpa ayah. Itu nggak ada hubungannya dengan Kristen. Adapun pengakuan saudara yang mengatakan bahwa Kristen itu adalah pengikut Kristus, itu betul. Tapi Kristus yang dimaksud itu adalah Paulus. Baca 1 Korintus 11 nomor 1 Pak. Dalam original teksnya jelas di situ. Jadilah pengikutku, sebab aku ini juga adalah Kristus. Itu pengakuan Paulus. Maka di dalam kisah para Rasul 11, benar ya, 11 nomor 26. Murid-murid pertama kali disebut Kristen di mana? Di Antioquia. Kisah para Rasul 13 nomor 1. Ada seorang nabi yang tinggal di Antioquia bernama Saulus. Jadi Saulus sebelum bertaubat memang dia sudah ngaku nabi, diajarkan sebagai nabi. Nabi di Antioquia bernama Saulus, murid-muridnya pertama kali disebut Kristen. Jadi Kristen itu berasal dari Antioquia, bukan berasal dari Yudea, bukan dari Yerusalem, bukan pengikut Nabi Isa atau yang datang kepada Bani Israel lahir tanpa ayah. Jadi Kristen itu pengikut Kristus. Kristus yang dimaksud di sini adalah Paulus. Karena Paulus juga mengaku Kristus berdasarkan 1 Korintus 11 nomor 1. Lalu kemudian dari catatan saya, dari pernyataan saudara, mengapa mengutip kitab saya? Padahal katanya kitab Al-Quran itu sudah sempurna. Memang betul. Saya kan sudah mengatakan kepada saudara, wa rasulan ila Bani Israel. Rasul kepada Bani Israel. Matius 15 nomor 24. Sama kan? Nabi yang diutus kepada Bani Israel. Makul telahum ilama amartani ani abdullah rabbi wa rabbakum. Sama kan? Nabi Isa juga mengajarkan, Yesus juga dalam kitab saudara mengajarkan, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Kan gitu. Aku akan pergi, wahai Maria jangan kau menyentuh aku, sebab aku akan pergi kepada Bapa, Tuhanku dan Tuhanmu. Sama. Lalu kemudian ketika kita berbicara mengenai Injil, sudah jelas bahwa ternyata orang Kristen kehilangan Injilnya Yesus, orang Kristen kehilangan Injil Allah yang diajarkan oleh Yesus. Nah, sekarang kita lihat ketika kemudian pengingkaran orang-orang Yahudi terekam di dalam Al-Quran, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Ternyata betul, orang-orang kafir membuat makar. Mari kita buktikan kebenaran Al-Quran ini. Matius 26 nomor 59. Orang-orang Yahudi, ahli Taurat, mahkamah agama, orang Farisi melakukan kesaksian-kesaksian palsu untuk membunuh Yesus. Ini Al-Quran sudah mengatakan itu. Al-Quran mengatakan wa makaru wa makarallah. Nah, jadi orang-orang pada saat itu kemudian membunuh oknum yang datang kepada Bani Israel ini dengan dengki, dengan alasan dengki. Di mana tertulis? Di Matius 27 nomor 18. Dengki mereka, iri mereka kepada Nabi Isa alaihissalam. Iri mereka itu. Ini yang diterangkan oleh Al-Quranul Karim. Wa makaru wa makarallah. Jadi orang-orang Yahudi pada masa itu dengki, iri, sehingga mereka membuat tipu muslihat demi untuk membunuh Nabi Isa alaihissalam. Tapi ternyata Allah kemudian membalas tipu daya itu. Allah mengangkat Nabi Isa dan menggantikannya dengan orang yang terkutuk. Coba Anda periksa dulu, periksa, teliti kitab Anda, periksa agama Anda. Apakah di tengah-tengah Yesus
ada orang yang kemudian mati terkutuk dikarenakan dia makan suap. Nah, saya kira begitu. Silakan Pak Christian, saudara saya, lanjut. Langsung aja, Pak. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih untuk Bang Zuma. Jadi menurut saya Bang Zuma berdiskusi tentang lintas agama itu bukan sedang mempresentasikan iman orang lain, tetapi mempresentasikan iman kita, dan itu percaya diri pada kitab suci kita. Itulah sebabnya kenapa saya mempresentasikan iman ini sebagaimana yang saya yakini. Nah, Bang Zuma tadi selalu menarasikan dari mana kekristenan, selalu dinarasikan bahwa Yesus itu memang dia lahir di Yerusalem. Tetapi begini Bang Zuma, masalahnya bukan di situ Bang Zuma, karena Bang Zuma selalu memotong ayat-ayat firman Tuhan untuk kepentingan Bang Zuma. Misalnya, saya tadi mencoba untuk melihat referensi-referensi Bang Zuma terkait dengan mengatakan bahwa kami itu adalah pengikut Paulus dan bukan pengikut Yesus. Karena Yesus itu menurut Bang Zuma adalah Paulus itu sendiri. Bang Zuma, inilah yang namanya di luar daripada akademik, karena seharusnya Bang Zuma menghadirkan data terkait dengan ayat itu dan juga menghabiskan untuk membaca ayat itu, bukan hanya untuk melemparkan sampah di umum lalu dia diambil lalu dikonsumsi oleh banyak orang. Kalau itu tidak diverifikasi dengan data-data yang kuat. Nah, saya akan mencoba membaca di dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 1, di mana Bang Zuma itu memberikan suatu bukti bahwa Yesus itu adalah aku. Memang kata itu di sana dikatakan, Paulus mengatakan kepada jemaat Korintus, jadilah pengikutku. Tetapi Bang Zuma, jangan sampai pada kali kedua kata itu. Tetapi lihatlah kalimat berikutnya atau kata berikutnya dikatakan di sana, sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Bahkan Paulus pun menjadi pengikut Kristus. Itulah sebabnya kenapa saya tidak heran dengan diskusi Bang Zuma ketika banyak orang mempertanyakan Bang Zuma untuk merangkai kata-kata yang tidak berguna itu untuk mengukur iman orang lain, dan itu untuk membenarkan kitab sucinya. Itu sangat menyedihkan bagi kami di dalam kalangan orang-orang yang berakademisi. Itulah sebabnya kami tidak berhak untuk mengejek keyakinan orang lain, apalagi kitab sucimu. Saudara menarasikan bahwa kitab suci orang Kristen adalah palsu dan tidak seperti kitab suci kamu. Itu adalah hal yang wajar bagi kita orang-orang yang mengimani kitab suci kita. Hal yang sama bisa saya ukurkan kepada kitab sucimu. Tetapi itu bukan esensi daripada diskusi ini. Bukan untuk menjelekkan kitab suci orang lain. Tetapi kita melihat, percaya diri pada kitab-kitab suci masing-masing. Benar nggak menceritakan, memberikan yang namanya penjelasan tentang imanmu terkait dengan kitab sucimu. Itu yang pertama. Yang kedua, Bang Zuma menyinggung tentang Injil yang lain di dalam Galatia 1 tadi. Saudara menanyakan, apa itu Injil yang lain? Saudara harus memahami dulu, kata Injil itu apa? Bagi orang Kristen, kata Injil itu adalah pribadi Yesus Kristus itu sendiri. Ketika di sana dikatakan oleh Paulus, Injil yang lain berarti cerita tentang Yesus yang salah. Itu yang namanya Injil yang lain. Cerita Yesus yang lain. Beda dengan pemahaman saudara mungkin. Itu yang kami imani. Saudara tadi mengungkit sedikit masalah tentang Injil yang ada di Indonesia. Saya nggak menyinggung sampai di sana. Nanti kita akan diskusi. Kenapa kata Injil itu kita gunakan di Indonesia? Itu bukan milik orang Islam. Itu bukan milik orang Arab kata Injil itu. Itu adalah bahasa umum yang digunakan oleh orang Indonesia. Dan juga digunakan oleh di mana saja seperti orang Arab. Itu jangan di framing sampai di sana. Itu bukan itu esensi daripada diskusi kita. Kita mencoba untuk memahami siapa pribadi Isa dan Yesus Kristus di dalam kitab suci kita masing-masing. Saya tidak akan tidak terlalu tertarik dengan narasi-narasi yang menurut saya itu tidak memberikan edukasi kepada jemaat, dan justru itu memberikan atau melontarkan kebohongan-kebohongan kepada publik dengan mengutip kitab suci orang lain dengan sepotong-sepotong. Bagi saya itu tidak akan menjadi sesuatu yang baik bagi kita. Kemudian, kalau saudara tadi mengatakan, kenapa orang Yahudi tidak menerima Injil? Ya terserah mereka. Kenapa orang Yahudi tidak menerima perjanjian baru? Terserah mereka. Yang hanya saya ketahui adalah ketika saya membaca daripada Al-Quran itu, dikatakan di sana bahwa juga orang Islam itu percaya kepada Injil dan Taurat, Zabur. Saya tidak tahu seperti apa yang kalian pahami tentang Injil, Taurat, dan Zabur itu. Tetapi ketika kita mau fair pada hari ini, tunjukkan mana wujudnya. Seperti apa yang kamu pahami tentang Injil dan Zabur itu. Kalau kamu merasa bahwa sesuatu yang sudah terjadi yang dahulu itu, mana buktinya? Sampai sekarang kamu tidak membacanya? Sampai sekarang kamu mengejeknya? Sampai sekarang kamu anggap sebagai palsu? Kalau itu merujuk pada kitab suci orang Kristen dan orang Yahudi. Apakah orang Yahudi bermasalah ketika kami memakai kitab suci mereka? Mereka tidak bermasalah. Kenapa kami yang bermasalah?
Apakah kami tidak boleh menggunakan kitab orang yang sebelumnya? Ya sangat-sangat boleh sekali. Karena kami merasa bahwa hanyalah iman orang Israel, yaitu adalah Abraham, adalah iman yang pas diwarisi untuk seluruh umat manusia di dunia ini. Jadi tidak ada hak orang untuk melarang hal semacam itu. Itulah sebabnya juga kenapa kami, kalau kamu mengatakan kalau seandainya Injil yang kamu percaya adalah Injil yang kami punya, maka kami tidak berhak untuk melarang kamu akan hal itu. Tetapi masalahnya adalah baik Injil maupun Zabur dan Taurat itu kamu anggap palsu, tetapi kamu tidak ada bukti untuk mengatakan hal itu. Nah, ini yang namanya mengumbar sesuatu kebohongan di publik, di mana dia mengklaim sesuatu yang sebenarnya dia tidak tahu dan dia tidak miliki. Itulah ciri-ciri orang yang tidak punya kemampuan dalam hal semacam itu. Bagi saya seperti itu. Semoga hal ini tidak akan menjadi hal untuk memisahkan kita dalam hal perbedaan dalam doktrin-doktrin terkait dengan agama kita masing-masing. Tetapi saya hanya melihatnya, saudara saya Bang Zuma, karena ketika kitab suci saya dianggap palsu tanpa ada bukti yang jelas, tanpa ada kajian-kajian yang jelas, dan itu hanya diukur berdasarkan iman saudara, bagi saya itu sesuatu hal yang tidak benar. Tuhan Yesus memberkatimu. Langsung Banyuma. Iya. Ketika ada kalimat Tuhan Yesus memberkatimu, berarti Anda adalah antikristus. Di dalam kitab saudara diterangkan bahwasanya penyesat itu adalah 1 Yohanes 2 nomor 22, mereka yang tidak mengakui bahwa Yesus itu adalah Mesias. Dengan Anda mengatakan Yesus itu adalah Tuhan, berarti Anda menyangkal Yesus sebagai Mesias, sebab Mesias itu hanyalah nabi, hanya utusan Tuhan. Oke, kita masuk ke dalam tema. Al-Quranul Karim bercerita tentang Nabi Isa alaihissalam datang kepada Bani Israel, mengajarkan hikmat Injil kepada Bani Israel. Berarti Injil ini kitabnya siapa? Bani Israel, bukan kitabnya umat Islam. Datang kepada Bani Israel mengajarkan Taurat. Taurat ini kitabnya siapa? Kitabnya Bani Israel. Berarti kitabnya Bani Israel, bukan kitabnya umat Islam. Tapi umat Islam diminta untuk beriman kepada kitab-kitab tersebut, bahwa Allah pernah mewahyukan kitab itu kepada mereka. Sekarang kalau mau mencari Taurat, kalau mau mencari Injil, tanya kepada yang punya. Mana Tauratnya Nabi Musa? Tanya kepada mereka. Mana Injilnya Nabi Isa? Tanya kepada mereka. Mana Injil Allah yang diajarkan oleh Yesus? Tanya kepada Bani Israel. Karena Al-Quran kemudian menerangkan kitabnya orang Kristen itu bukan Taurat. Kitabnya orang Kristen itu bukan Injil. Kitabnya orang Kristen itu dikatakan fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi'aidihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Kitabnya orang Kristen itu adalah sebuah buku yang ditulis dengan tangan mereka sendiri. Lalu dikatakan ini dari Allah. Padahal itu bukan dari Allah, bukan dari Tuhan. Nah, ini yang perlu Anda pahami dengan baik. Kemudian ketika Anda mengatakan bahwasanya saya keliru membawa data 1 Korintus 11 nomor 1, saya nggak motong-motong. Di situ sangat jelas dikatakan genomai membites katos kargo. Siapa? Kristus. Kata kargo itu ditujukan Paulus kepada siapa? Kepada dirinya. Terjemahan yang sebenarnya adalah jadilah teladanku sebab aku ini juga Kristus. Jangan Anda gunakan terjemahan, gunakan original teks supaya Anda tidak kemudian terlalu jauh menyeleweng daripada apa yang tertulis awal mula di kitab saudara. Apa pembuktian bahwa Paulus itu juga mengaku Kristus? Catat, ini saya kasih data kepada saudara. Yang pertama, di dalam 2 Korintus 11 nomor 1. 2 Korintus 13 nomor 1. Apa yang dikatakan Paulus di sana? Paulus menyamakan dirinya dengan Yesus, ngaku kedatangannya untuk yang kedua kalinya. Itu Paulus mengatakan itu. Yang kedua, 2 Korintus 13 nomor 3. Apa yang dikatakan Paulus tentang dirinya? Yesus berkata-kata melalui perantaraan Paulus. Oke? Yesus mengaku Tuhan berkata-kata melalui perantaraan dirinya. Paulus mengaku Yesus berkata-kata melalui perantaraan Paulus. Berarti dia juga mengaku sebagai Kristus. Ketiga, 2 Korintus 13 nomor 4. Di situ dengan jelas sekali Paulus mengatakan dan mengaku dirinya disalib, berada di dalam Bapa. Paulus mengaku juga bahwasanya dia bersama Yesus disalib. Oke ya? Jadi dia juga mengaku bahwa dia adalah Kristus. Terakhir, di dalam 2 Korintus 13 juga dikatakan bahwa Paulus menggunakan kata kami di sana. Menggunakan kata kami. Kami di sini artinya aku dan Yesus adalah satu. Coba Anda pahami itu. Berarti ketika Paulus mengatakan ginomai memites katos kago Kristus, itu sama halnya Paulus mengaku juga sebagai Kristus. Mari kita buktikan. Kita buktikan Pak ya, 1 menit terakhir dari saya, bahwa Paulus itu juga mengaku sebagai Kristus. Coba kita lihat datanya di mana nih, di kitab saudara yang mengatakan Yohanes 14 nomor 31.
Apa yang dikatakan oleh Yesus di sana di Yohanes 14 nomor 31? Di situ Yesus dengan terang menjelaskan dirinya bahwasanya apa yang diperbuat Yesus, ya, dunia harus tahu. Saya ulang lagi, Yohanes 14 nomor 31. Dunia harus tahu bahwa aku Yesus mengasihi Bapa. Saya ulang, dunia harus tahu bahwa aku Yesus mengasihi Bapa, bahwa aku melakukan segala yang diperintahkan Bapa untuk aku lakukan. Jadi Yesus mengajarkan dunia harus tahu bahwa aku mengasihi Bapa, bahwa aku melakukan segala perintah-perintah Bapa. Itu kata Yesus. Lalu kemudian di dalam 1 Yohanes 2 nomor 6, di situ dikatakan dalam kitab saudara, barang siapa mengatakan dirinya berada di dalam Yesus, maka dia harus hidup sama seperti Yesus hidup. Apa hubungannya dengan Paulus sekarang ini? Kalau Nabi Isa kan jelas, Nabi Isa memerintahkan kepada pengikutnya, wattaqullaha wa atiun. Itu kata Nabi Isa. Takutlah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Itu kata Nabi Isa. Itu sudah jelas tuh. Tapi Nabi Bani Israel ingkar terhadap Nabi Isa, nggak mau taat, sehingga terjadi penyaliban. 1 Yohanes 2 nomor 6, barang siapa yang mengaku dirinya ada di dalam Yesus, maka dia harus hidup sebagaimana Yesus hidup. Coba Anda lihat di dalam kitab saudara, Ibrani 6, apa yang dikatakan di situ? Ibrani 6 nomor 1. Paulus kemudian jelas sekali melarang kemudian manusia hidup seperti Yesus. Saya bacakan dalilnya. Sebab itu marilah kita tinggalkan aturan-aturan hukum-hukum pertama dari ajaran tentang Yesus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Janganlah lagi kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah. Ibrani 7 nomor 19, sebab hukum Taurat sama sekali tidak membawa kesempurnaan, tetapi sekarang ditimbulkan pengharapan yang lebih baik yang mendekatkan kita kepada Allah. Sementara Yesus, ingat, Yohanes 14 nomor 31, Yesus melakukan segala perintah-perintah Allah. Paulus mengatakan, marilah kita tinggalkan hukum-hukum pertama dari ajaran Yesus. Demikian, itulah bukti bahwa agama Kristen ini adalah agama pengikut Paulus, yang mereka sebut Kristus adalah Paulus. Silakan, saudara. Izin dulu ya, Ibu Moderator. Ini terakhir sesi menanggapi topik, habis ke Pak Christian, ke Bang Yoma terakhir, kemudian nanti tanya jawab. Jadi ada penekanan pertanyaan, kira-kira begitu. Silakan Pak Christian. Baik. Terima kasih Om Handi Salabes sudah dibantu. Silakan Pak Christian, ini terakhir untuk Bapak menyanggahi, nanti akan ada tekanan tanya jawab dari yang di sini. Silakan Pak Christian Teologi. Oke, terima kasih. Silakan diperbesar. Mohon diperbesar supaya bisa ini. Oke. Saya tidak tahu bagaimana Bang Zuma membacakan ayat-ayat kitab suci orang Kristen. Tetapi saya hanya memverifikasi atau memberikan pertanggungjawaban terhadap apa yang dituduhkan itu kepada umat Kristen. Karena bagi saya, Al-Quran dengan kitab umat Kristen itu berbeda dalam hal menarasikan sebuah peristiwa di dalamnya. Tetapi saya mulai daripada pernyataan-pernyataan Bang Zuma, di mana selalu dia mengukurkan Al-Quran itu sebagai yang sempurna untuk menjelaskan ibarat dan tidak perlu kamu membuat sesuatu manuver untuk bisa diterima pernyataanmu itu. Itu sebuah pemaksaan dalam dunia akademik yang mengatakan bahwa Taurat dan Injil itu adalah sesuatu hal yang tidak benar menurut Al-Quran. Itu wajar-wajar saja. Seharusnya kamu akan bertanya, adakah Allah yang mengatakan hal itu kepada kitab suci orang lain dengan mengatakan hal-hal yang semacam itu? Kalau itu yang kamu ukurkan, bagi kami itu sesuatu hal yang mustahil. Karena Allah itu bukan mengumbar maksud saya, hal-hal yang salah dari orang lain. Itu aja menurut saya. Yang kedua, selalu dia mengutip tadi di dalam 1 Korintus pasal yang ke-11 itu terkait dengan bahwa di situ dikatakan Paulus adalah Kristus itu sendiri. Tetapi saya akan membacakan teks aslinya sebagaimana yang diminta oleh Bang Zuma. Dikatakan di sana, mimetai mou gineste katos kago Kristou. Bang Zuma, terjemahan yang saya bawa ini adalah terjemahan dari LAI, dan itu kalau dilihat dari kredibelnya atau dilihat dari kualifikasi para penerjemah dengan Bang Zuma, saya lebih percaya kepada LAI karena mereka adalah ahli bahasa, di mana mereka lebih paham untuk menerjemahkan kata itu. Dan dikatakan di sana tidak seperti yang Bang Zuma katakan. Saya katakan
Apa yang seperti saya katakan tadi, bahwa Paulus juga sebenarnya adalah pengikut Kristus. Itulah sebabnya dibaca teks terjemahannya di dalam terjemahan baru. Jadi jangan dipaksakan pemikiran kamu untuk menganggap bahwa kamu lebih baik daripada itu, sehingga kamu 2 kali membawa dasar itu untuk membuktikan. Nah, untuk bisa sampai kepada kesimpulan itu, seharusnya Bang Zuma ambil literatur Kristen yang mengatakan bahwa Yesus Kristus itu, yaitu adalah pribadi daripada Paulus itu. Dan berdasarkan ayat itu, ada orang-orang Kristen yang mengatakan bahwa Paulus adalah Kristus. Kalau tidak ada, semua tidak ada faedahnya. Itu sama saja, karena dapat juga itu dikatakan adalah hanya untuk membenarkan dalam pendapat dalam sebuah dialog, dan bagi saya itu adalah pendapat yang tidak berbobot kalau tidak ada dasar-dasar ilmiahnya. Kemudian Bang Zuma juga membawa tadi 2 Korintus 13, saya tidak tahu ayatnya, itulah sebabnya saya tidak menjawab hal itu. Yang ketiga, Bang Zuma membawa yang namanya Ibrani 1, tetapi Bang Zuma kali-kali lagi Bang Zuma akan memotong ayat itu demi kepentingan Bang Zuma. Cobalah baca ayat itu, ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5, ayat 6, nanti Bang Zuma tahu apa yang dimaksudkan oleh Paulus di situ. Artinya saya memberikan inti dari yang dimaksudkan oleh Paulus di situ. Yang dimaksudkan adalah supaya kamu bertumbuh di dalam iman. Bukan hanya sama seperti yang kamu dengar ketika Yesus mengatakan kamu harus dibaptis, kamu harus bertobat, kamu harus melakukan hal-hal sebagaimana yang sudah disampaikan sebelumnya. Tetapi kamu harus dewasa di dalam iman. Itulah sebabnya nanti dia berbicara di situ. Bagaimana Paulus mengatakan di dalam ayat-ayat berikutnya. Dikatakan, yaitu ajaran tentang pelbagai baptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang-orang mati dan hukuman kekal. Bagi Paulus, itu sesuatu yang sudah dikerjakan, sudah dilakukan oleh Yesus. Bukan meninggalkan berarti tidak lagi diikuti, bukan seperti itu, tetapi mengalami perkembangan. Dan itulah dan itulah ayat ketiga, dan itulah yang akan kita perbuat jika Allah mengizinkannya. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia-karunia dari Allah yang akan datang, namun yang murtad lagi tidak mungkin diperbarui sekali lagi demikian hingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Sebab tanah yang menghisap air hujan yang sering turun dari atasnya dan yang menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi mereka yang mengerjakannya menerima berkat dari Allah. Tetapi jikalau tanah itu menghasilkan semak duri dan rumput duri, tidaklah ia berguna dan sudah dekat pada kutuk yang berakhir dengan pembakaran. Jadi itu tidak memberikan sekali lagi pembuktian bahwa Yesus adalah Paulus itu sendiri. Jadi bagi kami orang Kristen, inilah tanggung jawab kami untuk meluruskan pemikiran-pemikiran yang bengkok ini terhadap iman kekristenan. Kami hadir untuk itu. Nah, berbicara mereka tidak percaya atau percaya, itulah urusan mereka. Tetapi kami juga punya hak untuk mengedukasi bagaimana kami bisa mengekspresikan iman kami ini tanpa disalahpahami. Jadi itu hal-hal yang saya bisa sampaikan untuk Bang Zuma. Silakan, Tuhan Yesus memberkati. Dan satu lagi yang Bang Zuma tadi memberikan kesan kepada saya, bahwa ketika saya mengatakan Tuhan Yesus memberkatimu, saya dianggap adalah antikristus. Jadi itulah yang saya katakan tadi. Come on, jangan melakukan sesuatu atau menyatakan sesuatu yang dimana itu dari sisi pengetahuan kita terbatas. Karena itu akan mempermalukan diri sendiri ketika apa yang didengar oleh orang lain terkait dengan pernyataan itu sebenarnya salah. Karena nggak ada dalilnya sama sekali untuk mengatakan saya antikristus. Dengan saya mengatakan sebagaimana itu adalah ciri khas kami orang Kristen untuk mengatakan kepada orang, Tuhan Yesus memberkatimu. Tetapi hanya satu kali saya dengar kepada Bang Zuma hari ini dikatakan saya antikristus ketika saya menyampaikan santunan saya, menyampaikan hormat saya, menyampaikan salam saya kepada seiman saya, dan dikatakan saya antikristus. Dan disitulah saya mengatakan bahwa ternyata Bang Zuma lebih banyak harus belajar lagi tentang iman kekristenan. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Izin Om Handi sebentar. Terima kasih untuk Pak Christian Theologi sudah menyanggah Bang Zuma kembali. Dan sekarang kita lebih masuk kepada poin pertanyaan atau sanggahan tepat dari. Kita masuk kepada Pak Handi Salawis dulu ya. Om Handi, silahkan Om. Bukan, ini tanya jawab atau dikasih kesempatan satu season lagi. Menteri penekanan ini satu season lagi. Habis ini tanya jawab kedua narasumber. Bang Zuma bertanya ke Pak Christian, baru Sangga menyangga. Pak Christian bertanya ke Bang Zuma. Kita berikan satu season lagi. Soalnya Bang Zuma masih penasaran nih. Pak Christian juga masih penasaran. Satu season lagi untuk topik ini. Silakan. Baik, terima kasih Om Handi.
Mohon maaf teman-teman karena ini pertama kali sekali saya menjadi moderator di debat lintas agama. Silakan Bang Zuma ditanggapi lagi. Oke, baik. Jadi dari tadi saudara kita ini selalu mengatakan Al-Quran sempurna, tapi kenapa masih mengutip-ngutip kitab terdahulu? Saya juga ingin mengatakan bahwa sebenarnya yang mengutip itu saya. Kenapa saya mengutip? Ya karena saya berdiskusi dengan pemegang kitab tersebut. Kalau saya hanya membacakan Al-Quran, itu namanya saya ceramah di sini. Kan gitu ya. Nah sekarang ketika Orde Baru bercerita tentang Orde Lama itu wajar. Tapi kalau Orde Lama bercerita Orde Baru itu tidak rasional. Begitu juga Al-Quran bercerita tentang kitab terdahulu itu wajar. Yang tidak wajar ketika kitab saudara bercerita tentang Al-Quran. Karena kitab saudara lebih dulu. Nah, sekarang permasalahannya adalah justru kitab saudara yang menggunakan istilah-istilah dari kitab kami. Contoh, sampul kitab Anda mengatasnamakan Alkitab. Tuhan Anda sebut dengan sebutan Allah. Banyak hal pokoknya. Anda harus pahami itu yang pertama. Kemudian berbicara mengenai antikristus. Dalilnya sangat jelas. 2 Yohanes 1 nomor 7. Banyak penyesat yang datang ke bumi, yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia. Berarti Yesus itu harus diakui sebagai manusia, bukan diakui sebagai Tuhan. Makanya dikatakan di dalam 1 Yohanes 2 nomor 6 tadi, apabila kamu mengaku dirimu berada di dalam Yesus, maka kamu harus kemudian hidup seperti hidupnya Yesus. Yesus praktisi Taurat, dia adalah orang Yahudi taat. Maka tidak bisa menjadi Kristen kalau percaya kepada Yesus, itu nggak bisa. Karena Yesus sendiri mengajarkan dirinya sebagai orang yang taat terhadap aturan Tuhan. Di mana dalilnya? Yohanes 14 nomor 31. Kan gitu. Nah, kalau Anda tersakiti dengan data-data yang saya sajikan berdasarkan dari kitab saudara, maka saya kembali kepada Al-Quran. Al-Quran tadi saya mengatakan wa isqalallahu ya Isa bin Maryam a'anta qulta linnas, apakah engkau yang mengajarkan Kristen menuhankan dirimu? Apa kata Nabi Isa? Subhanaka ma yaqulu an aqula ma laysa li bihaqqa. Apakah Anda percaya? Kan tidak. Anda tidak percaya kan Al-Quran itu? Anda sudah mengatakan dari awal. Jadi buat apa saya sajikan kepada saudara? Wahai Nabi Isa, wahai Nabi yang lahir tanpa ayah, yang kuciptakan di tengah-tengah Bani Israel, apakah engkau yang mengajarkan kepada mereka orang-orang yang mempertuhankan kamu ini? Kamu yang mengajarkan? Tidak, kata Nabi Isa alaihissalam. Beliau mengatakan, in kuntu qultu, kamulah yang mengetahui. Faqad alintah ta'lamu ma bi nafsi. Aku tidak mengetahui apa yang ada. Kamu mengetahui apa yang ada pada diriku. Itu kata Nabi Isa. Wala a'lamu ma fi nafsika, dan saya Nabi Isa tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu. Artinya Nabi Isa mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Sama yang ada dalam kitab saudara. Jadi buat apa saya menyajikan Al-Quran kalau Anda tidak percaya kepada Al-Quran? Yang bahaya ketika saya menyajikan Bible, Anda tidak percaya Bible. 1 Yohanes 2 nomor 22. Siapakah pendusta itu? Siapakah penyesat itu? Siapakah pembohong itu? Siapakah penipu itu? Siapakah Dajjal itu? Bukankah dia yang telah menyangkal bahwa Yesus itu adalah Kristus? Yang menyangkal Yesus itu Kristus, ya Kristen. Kalau Anda menerima Yesus hanya sebagai Kristus, mustahil Anda menuhankannya. Mustahil. Karena yang disebut Kristus adalah Mesias. Yang disebut Mesias adalah Nabi. Yang disebut Nabi adalah manusia. Yang disebut manusia bukan Tuhan. Kalau Anda mengatakan Yesus Tuhan, berarti Anda adalah antikristus. Karena Yesus mengajarkan dirinya adalah Mesias. Siapakah kamu menurut? Siapakah aku menurut kamu? Engkau adalah Mesias. Nah, bukan aku yang mengatakan, bukan dunia yang mengatakanmu, wahai Simon, tapi Bapa yang mengutus aku yang mengatakan kepadamu bahwa aku adalah Mesias. Barang siapa yang menerima Yesus sebagai Mesias, mustahil dia akan menuhankan Yesus. Karena Yesus hanya Mesias. Barang siapa yang kemudian mengatakan Yesus itu Mesias, tetapi menuhankan Yesus yang Mesias itu, maka dia adalah planos, penipu, pembohong, pendusta, penyesat, Dajjal. Nah, itu yang perlu saudara pahami. Jadi saya bukan tidak ingin membahas Quran, tidak. Masalahnya Anda tidak beriman kepada Quran. Saya beriman kepada kitab saudara. Iman saya mengatakan kitab saudara adalah fawailul lilladzina yaktubuna alkitaba biaidihim summa yaquluna hadza min indillah. Itu iman saya. Kitab saudara saya imani sebagai catatan buatan tangan manusia biasa, bukan nabi, bukan rasul. Lalu orang itu mengatakan ini dari Allah, padahal bukan. Itu saya imani. Wajar kalau saya ambil, karena saya beriman kepada kitab saudara yang hanyalah buku biasa yang dituliskan oleh orang biasa yang mengatakan yang dituliskan itu adalah firman Tuhan, padahal bukan. Saya beriman kepada kitab saudara sebagai kitab yang dibuat oleh manusia biasa berdasarkan Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 79. Fawailul lilladzina yaktubuna alkitaba biaidihim summa yaquluna hadza min indillah wa yastaruna bihi thamanan qalila. Saya beriman bahwa kitab saudara adalah buku yang bukan firman Tuhan dan juga bukan sabda Yesus, tapi hanya dituliskan berdasarkan hasil penyelidikan. Itu poin terakhir.
Ibrani 6 nomor 1 itu jelas sekali. Sebab itu marilah kita tinggalkan hukum-hukum. Kata siapa? Paulus. Jadi kalau saudara memerintahkan Bang Zuma, jangan hanya mengambil satu ayat. Baca nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Baca. Apa tujuannya dibaca? Sementara Paulus sudah mendoktrin dan mendogma, Efesus 2 nomor 15. Dengan matinya anak Maria di atas tiang salib, anak Maria telah membatalkan hukum Taurat beserta semua perintah yang ada di dalamnya. Jadi untuk apa? Untuk apa? Saya baca Ibrani 6, untuk apa? Intinya Paulus mengajarkan meninggalkan hukum Tuhan. Sementara Yesus mengatakan, dunia harus tahu aku anak Tuhan yang diutus oleh Bapa, diperintahkan untuk melakukan semua perintah-perintah Bapa yang datang kepadaku. Di mana tertulis? Yohanes 14 nomor 31. Yesus taat kepada perintah Tuhan. Paulus mengajarkan meninggalkan semua perintah Tuhan. Anda ikut mana? Ikut Paulus. Berarti Kristus yang dimaksud adalah Paulus. Inilah yang dikatakan bahwasanya orang yang menyangkal Nabi Isa alaihissalam, Allah katakan wa makaru, mereka membuat tipu daya. Wa makarallah, Allah membalas tipu daya mereka. Nah, inilah yang terjadi kepada saudara. Siksaan Tuhan kepada orang-orang Kristen itu sudah nyata di atas muka bumi ini. Allah mengatakan dalam Al-Quranul Karim surah Ali Imran bahwasanya orang-orang yang menyangkal tentang kebenaran Isa alaihissalam itu sudah diberikan oleh Allah siksaan di atas muka bumi karena mereka telah mengingkari apa yang Tuhan berikan kepada Nabi Isa alaihissalam. Apa kata Allah? Fa'ammal ladzina kafaru fa'u'azzibuhum azaban syadidan fid dunya. Mereka kemudian diberikan siksaan di dunia. Inilah siksaan yang keras yang diterima oleh orang-orang Kristen dunia. Apa itu? Diberi akal, tapi tidak berfungsi. Tidak bisa membedakan mana manusia, mana Tuhan. Demikian. Oke, terima kasih Bang Zuma. Ya, banyak yang saya catat terkait dengan keberatan-keberatan Bang Zuma. Tapi tidak apa-apa Bang Zuma, itu hal-hal yang wajar saja dalam hal berdiskusi. Tetapi tetap kepada koridor diskusi kita Isa dan Yesus. Sebenarnya Bang Zuma, saya ingin mencoba menjawab beberapa yang kamu katakan tadi. Orang Kristen itu istilahnya mengambil istilah-istilah Al-Quran. Nah, itu nanti kita coba bicarakan ke depan kalau Bang Zuma berkenan untuk baik. ini. Jadi untuk istilah-istilah itu saya nggak jawab ya. Iya, boleh. silakan. Nah, soalnya Alkitab, Allah, dan Injil nanti kita bisa bicarakan. Bahkan kalau tentang Allah nanti Al-Quran sendiri pun yang akan mengakui nanti itu, saya akan memberikan buktinya kepada kamu. Dan saya melihat bahwa Bang Zuma memahami kata Allah itu pun Bang Zuma ternyata melewati ayat-ayat kitab sucimu dan juga sejarah-sejarah. Oke, saya beralih kepada bagian yang lain. Tadi Bang Zuma mengatakan Yesus itu seharusnya kalian mengakui Yesus itu adalah manusia dan Yesus itu adalah juga Mesias. Bang Zuma, dari mulai para rasul sampai hari ini 2000 tahun yang lalu, kami percaya bahwa Yesus itu adalah Mesias, kami percaya bahwa Yesus itu adalah manusia biasa, kami percaya bahwa Yesus itu juga adalah Allah sepenuhnya. Nah, hanya Bang Zuma yang ketinggalan informasi terkait itu atau pura-pura tidak tahu tentang hal itu. Jadi jangan dibuat sesuatu hal yang menurut saya itu tidak ada di dalam iman kekristenan. Apa yang dituliskan oleh Alkitab semua kami percaya akan hal itu. Mungkin saja apa yang dipikirkan oleh Bang Zuma dengan apa yang kami pikirkan, disitulah perbedaannya. Tetapi itu tidak membuktikan bahwa Bang Zuma lebih baik daripada pemahaman kami dengan kitab suci kami. Itu yang pertama. Yang kedua, Bang Zuma mengatakan kami bukan penyembah kepada siapa. Seharusnya itu dijelaskan lebih detail, tapi saya tidak meneruskannya. Tetapi kami menyembah kepada Yesus karena dalam diri Yesus itu adalah sepenuhnya manusia. Dan di dalam diri Yesus itu juga adalah manusia. Di mana itu harus, karena kenapa? Tanpa darah, itu tidak ada pengampunan dosa. Itu menurut daripada kitab Ibrani. Jadi dengan Yesus menambahkan kemanusiaan di dalam dirinya, maka adalah penumpahan darah untuk menghapus dosa manusia. Yang kemudian, kami tidak tersinggung, Bang Zuma, apa yang sedang Bang Zuma narasikan tentang iman kekristenan kami. Ketika Bang Zuma melakukan sesuatu pernyataan-pernyataan yang di luar daripada iman Kristen, itu kami tidak tersinggung, saya sendiri tidak tersinggung. Karena kenapa? Kami tahu bahwa Bang Zuma tidak mengimani hal itu. Tetapi kami berusaha di dalam dunia apologet, sebagaimana kami mempelajarinya, sebagaimana Alkitab memberikan kami petunjuk tentang itu. Tetapi kami berhak, kami adalah punya tanggung jawab untuk membuka yang namanya kebohongan dan juga untuk membuka yang namanya kebodohan dari orang-orang yang menyalahpahami iman Kristen. Itu yang namanya aspek untuk memberikan penyerangan terhadap hal-hal yang semacam itu. Saya mau katakan kenapa kami tidak percaya kepada Al-Quran. Bang Zuma mengatakan bahwa kami ini tidak percaya kepada Al-Quran. Itulah sebabnya, Bang Zuma mengatakan karena kami tidak percaya kepada Al-Quran, makanya Bang Zuma kutip yang namanya kitab-kitab kami. Sebenarnya Bang Zuma pikirkan kembali
Tema kita ini adalah pertanggungjawaban Bang Zuma sebagaimana pemahamanmu tentang Isamu di dalam Al-Quran dan juga Yesus Kristus yang kami pahami di dalam Alkitab. Karena saya sudah menyatakan dalam hal awal tadi bahwa Isa dan Yesus itu adalah merupakan pribadi yang kedua. Jadi Bang Zuma belum melihat esensi daripada diskusi ini, sehingga Bang Zuma kemana-mana menceritakan tentang keimanan kekristenan, tetapi belum satupun Bang Zuma mempresentasikan Isa yang kamu pahami, yang kamu imani di dalam imanmu, yang dimana Isa itu adalah sosok yang kalian anggap sesuatu yang juga bisa dimuliakan. Tetapi saya hanya mempertanyakan satu hal. Kalau dibandingkan dengan Nabi Muhammad, Nabi Isa itu justru lebih berkuasa daripada apa yang nabimu lakukan. Tetapi kenapa yang paling dimuliakan adalah Nabi daripada Muhammad itu sendiri? Nah, itu pertanyaan kami. Nah, seharusnya Bang Zuma juga harus mempresentasikan Isa yang kamu pahami di dalam Al-Quran. Saya sama sekali tidak tersinggung dengan pernyataan-pernyataan Bang Zuma. Tetapi saya hanya mempertanyakan, apakah Bang Zuma mengerti tentang Isa itu atau tidak? Dan saya melihat dari diskusi Bang Zuma, tidak ada isi terkait dengan Isa Al-Masih yang kamu yakini di dalam Al-Quran. Saudara Bang Zuma tadi juga menyinggung tentang yang namanya Paulus membatalkan hukum Taurat di dalam Efesus pasal 2 ayat 15. Bang Zuma, itulah selagi saya katakan kepada Bang Zuma, harus belajar Bang Zuma untuk hal itu. Di situ kamu harus memahami hukum Taurat itu apa sih. Di dalam izin kita moderator bicara, bisa dibacain Efesus 2:15, tolong. Ya, dia tadi yang menghadirkan data, jadi saya jangan disuruh untuk membacakan itu. Saya yakin karena dia nanti rendah kualifikasinya kalau saya yang membacakan ayatnya. Jadi jangan dipotong ininya saya penjelasan saya, karena bukan saya yang menghadirkan data itu, tapi beliau. Dan saya yakin beliau lebih paham daripada Bapak. Jadi makanya saya harus teruskan diskusi saya, gitu ya. Lanjut. Oke. Nah, jadi Bang Zuma, kalau nanti Bang Zuma memahami apa yang namanya hukum Taurat itu, ada yang namanya hukum seremonial, ada hukum sipil, itu juga nanti ada hukum moral. Nah, itu yang harus Bang Zuma harus pahami dulu. Kalau nanti Bang Zuma baca mulai dari ayat yang ke-11-nya itu, di sana yang dibatalkan bukan hukum Taurat secara umum yang sebagaimana yang diterima yang dipercayai oleh Yesus, yang diajarkan oleh Yesus, tetapi di situ di konteksnya itu sudah jelas sekali Bang Zuma. Yang dibatalkan itu adalah sunat, hukum Taurat, sunat. Itu adalah seremonial. Kenapa itu dibatalkan lagi? Karena hukum sunat itu hanya untuk orang Israel, di mana orang Israel harus disunat supaya mereka dinyatakan sebagai umat pilihan Allah. Tetapi bagi orang Kristen yang sudah di mana Yesus Kristus itu telah menebus dosa manusia, maka bukan lagi sunat, Bang Zuma. Itu yang dikatakan di dalam Kisah Para Rasul. Tidak ada lagi yang namanya orang Yahudi, tidak ada yang namanya orang Yunani, tetapi kita di dalam Kristus itu satu. Itu Bang Zuma intinya. Kemudian Bang Zuma, di ayat itu jelas sekali dikatakan, karena orang-orang Kristen dipanggil sebagai umat pilihan, bukan lagi mereka harus disunat, tetapi mereka harus dibaptis untuk memproklamasikan diri sebagai milik daripada Yesus Kristus itu. Jadi itulah iman kami. Jadi itu tidak bisa dikatakan sebagai argumentasi untuk membantah iman kekristenan terkait dengan ketuhanannya, kemanusiaan, karena sudah ada di dalam semuanya. Ada porsinya, di mana ada ayat yang mengatakan Yesus itu adalah Tuhan, di mana ada yang mengatakan Yesus itu adalah Mesias, di mana ada yang mengatakan Yesus itu adalah Nabi, di mana ada yang mengatakan Yesus itu adalah Rasul, di mana ada yang mengatakan Yesus itu adalah manusia sepenuhnya. Semua sudah tertera, Bang Zuma. Cuman saja Bang Zuma hanya mengutip teks-teks yang kau anggap itu menguntungkan bagi dirimu. Tetapi saya, ketika saya membaca Al-Quran, Bang Zuma, saya tidak akan melakukan hal yang sama. Bahkan kalau saya memotong-motong ayat seperti yang kamu lakukan, Bang Zuma, saya banyak melihat di dalamnya. Kalau saya memotong dan saya memahaminya, bahwa itu akan terkesan bahwa Al-Quran itu hanya dongeng-dongeng belaka. Kalau saya memotong ayat-ayat yang seperti Bang Zuma lakukan, tetapi saya tidak melakukan itu karena saya tahu bahwa itu bukan esensi daripada diskusi yang ilmiah. Kemudian bahkan ketika saya punya dasar-dasarnya pun, di mana ada Injil-Injil palsu dan itu sama persis dengan yang isi dari dalam Al-Quran, tetapi saya tidak menghadirkan itu. Nah, karena tidak esensi dari diskusi kita. Tapi itu yang saya harus katakan tadi, bahwa Isa Al-Masih yang ada di dalam Al-Quran dengan Yesus yang ada di dalam Alkitab itulah pribadi yang berbeda. Itu artinya Bang Zuma tidak bisa
mengatakan bahwa saya tersinggung dengan hal itu. Karena dari awal sudah saya memberikan landasan tentang posisi saya sebagai orang Kristen. Terima kasih. Cukup ya. Izin ya Mbak Dea. Apa ini masih mau disanggah atau tanya jawab Bang Joma? Saya ke Bang Joma dulu. Iya. Boleh 1 menit Bang Hendi? Oke, silakan. Jadi saudara, sebagai orang yang terpelajar ya terkait dengan Bible, Anda mencoba membagi hukum Taurat itu menjadi 3 fase. Lalu kemudian berasumsi bahwa yang dibatalkan itu hanya beberapa fase, 2 fase dan tinggal 1 fase lagi. Itu asumsi gereja. Karena ketidakberdayaan gereja kemudian untuk menggantikan ajaran orang Yahudi dengan murni menggantikannya dengan ajaran pagan Romawi. Efesus 2 nomor 15 di situ sangat jelas dikatakan apa? Di kitab saudara sendiri menerangkan adanya kaidah yang sangat jelas yang menerangkan bahwasanya dengan matinya Yesus dia telah membatalkan segala perintah. Apa yang dimaksud entole di dalam bahasa Yunani, Pak? Semua perintah, segala perintah dan segala ketentuan, dogma dalam bahasa Yunani, ketentuan, ketetapan, hukum, dogma yang ada di dalamnya. Jadi Yesus mati menurut Paulus untuk membatalkan semua perintah yang ada di dalam hukum Taurat. Jangan Anda memilah, jangan Anda memilih, karena itu kelihatan kali kalau Anda itu penyesat. Ini dalil dalam kitab saudara loh. Makanya orang Kristen ketika dikatakan jangan ada ilah lain, Kristen menggantikan ilah lain, menambah ilah lain. Makanya dikatakan Tritunggal atau Trinitas. Karena mereka tidak lagi menggunakan perintah Taurat. Dengan matinya Yesus, maka perintah itu selesai. Makanya Anda mengatakan Tuhan Yesus. Karena Tuhannya Bani Israel Anda ganti dengan Tuhannya Romawi, yaitu Yesus. Pahami itu dengan baik. Efesus 2 nomor 15, dengan matinya Yesus di atas tiang salib, maka dia telah membatalkan segala perintah dan dogma ketentuan yang ada di dalamnya. Nah itu dia. Jadi Anda tidak bisa lari kemana-mana, karena itu sudah pengakuan Paulus, pendiri agama Anda. Sekira begitu Bang Handi ya. Jelas sekali bahwa terkait dengan Nabi Isa alaihissalam, kalau saya menjelaskan itu runut diterangkan di dalam Al-Quranul Karim, di dalam surah Ali Imran ya. Di situ jelas sekali di awal ketika berbicara mengenai Nabi Isa, wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah wat Taurah wal Injil dan seterusnya. Itu Nabi Isa datang kepada Bani Israel, lalu kemudian beliau mengatakan wa rasulan ila Bani Israel, dia adalah rasul untuk Bani Israel. Lalu kemudian dia menerangkan lagi kepada Bani Israel, wa musaddiqan lima baina yaday minat Taurah wa liuhilla lakum ba'dal latina hurrima alaikum wa ji'tukum bi ayati min rabbikum fattaqullaha wa atiun. Perintah Nabi Isa kepada Bani Israel untuk bertakwa kepada Allah dan juga taat kepada dirinya. Itu Nabi Isa. Ini kalau mau dibahas korelasinya dengan iman Kristen itu apa? Sementara Nabi Isa alaihissalam mengajarkan innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduhu hadza siratun mustaqim. Sesungguhnya Allah Tuhanku dan Tuhanmu, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Ini pengajaran dari Nabi Isa alaihissalam. Inilah jalan yang lurus. Jalan yang lurus yang diajarkan oleh Nabi Isa alaihissalam adalah menyembah Allah dan mentaati dirinya sebagai rasul. Makanya dikatakan di dalam kitab saudara pun sama. Aku mengenal muridku, aku mengenal pengikutku, pengikutku mengikuti aku dan mendengarkan aku. Yohanes 10 nomor 27. Kenapa saya membawa itu? Karena di Al-Quran menerangkan innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduhu hadza siratul mustaqim. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Berarti jalan lurusnya adalah mendudukkan Nabi Isa, mendudukkan Yesus sebagai apa? Sebagai Tuhan? Bukan. Mendudukkan Yesus itu sebagai utusan Tuhan untuk menuju kepada yang ada di langit. Bukan justru menyembah Yesus. Apalagi ketika kemudian Nabi Isa alaihissalam diterangkan dalam Al-Quranul Karim, fa'amma ahassa Isa minhumul kufra, orang-orang kafir ini kemudian qala man ansari ilallah. Jadi ada pengingkaran orang-orang Yahudi kepada Nabi Isa alaihissalam. Nah sekarang di kitab saudara, apakah orang Yahudi ingkar kepada Yesus? Ingkar. Al-Quran menceritakan itu 1400 tahun silam. Al-Quran menceritakan itu. Falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansari ila Allah qala al-hawariyuna nahnu ansarullah amana billah dan seterusnya wa syahada bi annal muslimun. Jadi pengikut-pengikut daripada Nabi Isa alaihissalam adalah orang yang taat kepada Allah, orang yang kemudian berserah diri kepada Allah. Nah sedangkan Kristen ini siapa? Wa isqalallahu ya Isa bin Maryam anta qulta linnas. Apakah engkau yang mengajarkan kepada Kristen, kepada manusia-manusia yang menuhankan dirimu itu untuk menyembah kepada dirimu? Nah lalu Allah mengatakan wa makaru, orang-orang kafir yang akan menyalibkan Yesus, yang akan membunuh Isa, itu melakukan makar. Apa makar itu? Melakukan tipu-tipu, melakukan kesaksian-kesaksian palsu, dan itu terekam di kitab saudara. Yohanes 11 nomor 53, Matius 26 nomor 59, Matius 27 nomor 18. Kenapa Anda menolak kitab saudara? Kan lucu.
Orang Kristen menolak kitabnya sendiri. Bagaimana orang-orang Yahudi melakukan tipu daya supaya Yesus itu bisa disalibkan? Al-Quran mengatakan wa makarullah, wa makaru, wa makarallah. Kitab Anda loh yang mengatakan itu. Kalau Anda tidak beriman kepada Al-Quran, silakan. Tapi waduh, bahaya kalau Anda tidak beriman kepada kitab Anda sendiri. Matius 26:59, imam-imam kepala bahkan mahkamah-mahkamah agama bersekongkol untuk melakukan kesaksian-kesaksian palsu demi untuk membunuh Yesus. Al-Quran mengatakan wa makaru wa makarallah. Mereka orang-orang Yahudi, Bani Israel, orang Farisi melakukan tipuan-tipuan, kesaksian-kesaksian palsu demi untuk membunuh Nabi Tuhan yang datang kepada Bani Israel. Itu jelas. Nah, sementara hasil daripada tipuan, hasil daripada rekayasa, hasil daripada kesaksian-kesaksian palsu mereka, Anda jadikan sebagai kebenaran. Orang yang disalibkan kemudian Anda tuhankan, Anda sembah. Padahal yang disalibkan itu adalah Yudas Iskariot, bukan Yesus Kristus. Demikian. Silakan. Ya, kita harus adil ya. Beri terakhir ke Pak Christian baru tanya jawab. Silakan. Saya ini. Oke, terima kasih Bang Zuma. Oke, itu silakan di ini. Saya minta tolong untuk dibesarkan. Oke, luar biasa Bang Zuma. Bang Zuma telah membantu saya sebagian terkait dengan iman kekristenan, di mana di dalam kekristenan itu banyak yang namanya fitnahan terhadap dirinya. Dan itu kami tidak menolak hal itu, memang itu kata Alkitab. Terima kasih untuk itu Bang Zuma. Meskipun pada dasarnya juga Bang Zuma menggunakan dasar itu untuk menyerang daripada iman saya, tapi tidak apa-apa. Tetapi setidaknya umat Islam memahami hal itu dalam satu poin. Itu dia Bang Zuma. Nah, kemudian Bang Zuma, tentunya Bang Zuma di dalam hal Efesus 2 ayat yang ke-15 tadi, di mana Bang Zuma itu melakukan atau mengatakan bahwa itu membatalkan, itu perintah. Tetapi jangan lupa Bang Zuma, Isa juga di dalam Al-Quran melakukan hal yang sama sebenarnya kalau Bang Zuma teliti terkait dengan itu. Di mana ada yang diharamkan dan ada juga yang tidak diharamkan. Jadi kan gitu. Jadi narasi-narasi seperti itu Bang Zuma, itu tidak bisa dijadikan sebagai dasar untuk membuktikan tadi bahwa Paulus itu adalah Mesias itu sendiri atau daripada Yesus Kristus itu sendiri. Karena kontroversi daripada apa yang Bang Zuma katakan. Dalam satu sisi kamu percaya Yesus, dalam sisi lain kamu mengakukan bahwa Paulus itu adalah Yesus. Jadi dalam pemikiran yang saya pahami bahwa Bang Zuma itu dia hanya melakukan sesuatu yang tidak dia ketahui. Karena kenapa? Satu sisi Yesus dibedakan, di sisi lain juga dia menyamakan dengan Paulus. Seharusnya itu pernyataan semacam itu tidak akan terjadi dalam diskusi-diskusi semacam ini Bang Zuma. Karena kita tahu bagaimana cara berpikir logis terhadap komentar dan argumentasi kita. Jadi saya tidak heran dengan hal itu Bang Zuma. Jadi itu yang saya katakan tadi. Bang Zuma mengatakan banyak hal di dalam Alkitab yang berbicara tentang Yesus itu dijelekan, tetapi itu orang Kristen menjadikan dia Tuhan. Oh no, karena ada ayat yang selain daripada itu yang menyatakan Yesus itu adalah Tuhan yang kami akan sembah. Karena bahkan dari penolakan itu pun kita juga akan lihat kenapa orang Yahudi itu menolak Yesus di dalam Yohanes pasal 8 itu. Karena Yesus, karena dia dituduh, dia menyamakan diri dengan Allah. Karena dengan itu, orang Yahudi dalam perspektif mereka, Yesus itu adalah Allah. Oleh sebab itu sebenarnya, satu bukti ketika Yesus menyamakan dirinya dengan Allah, itulah menunjukkan bahwa dia adalah Allah. Orang Yahudi saja memahami tentang hal itu. Kenapa orang lain setelahnya tidak memahami hal itu? Tetapi karena kebutaan kepada kebenaran, makanya mereka tidak mempercayainya. Jadi untuk apa harus diperdebatkan hal itu? Seharusnya data-data tentang Isa yang kamu pahami itu, apakah sesuai dengan sejarah, apakah sesuai dengan cerita-cerita umum terkait dengan Isa yang ada di Al-Quran, itu yang paling penting. Tetapi satu hal yang saya pernah baca ketika kelahiran daripada Isa, di mana Maria setelah mengandung dia itu, dan dia melahirkan di bawah pohon korma, dan dia di sana ketika melahirkan, Maria mengatakan aduhai, dan dia sudah selesai melahirkan. Dan hal-hal yang semacam itu tidak ada di dalam iman kekristenan. Seharusnya itu yang kita bicarakan. Supaya apa? Supaya posisi umat Islam, posisi orang Kristen itu terkait pemahaman mereka tentang Isa dan juga pemahaman mereka tentang Yesus Kristus itu sama-sama kita percayai dan kita memahami dengan sungguh-sungguh. Ini adalah ruang edukasi. Bagi saya, kalau terus Bang Zuma melakukan sesuatu dan argumentasinya mulai dari tadi mulai sampai Bang Zuma selesai sampai hari ini hanya untuk mencari-cari dalil di dalam Alkitab dan itu semua kabur dan Bang Zuma tidak tahu sebenarnya artinya, itu sebenarnya menurut saya itu filsafat kosong yang disebutkan di dalam Yakobus, di mana Yakobus mengatakan janganlah kamu menghabiskan waktu untuk hal-hal atau filsafat-filsafat kosong itu. Jadi apa yang saya harapkan sebenarnya adalah
di dalam diskusi ini kita sama-sama mempresentasikan pribadi atau sosok yang kita percayakan di dalam kitab suci masing-masing. Jadi sayangnya sampai hari ini saya belum menemukan hal yang demikian. Tetapi tidak masalah, saya seorang Kristen mampu untuk mempertanggungjawabkan iman saya. Jadi menurut saya itu jawaban terakhir saya, apalagi kita sudah 2:50, tentunya ini sudah sampai mau 2 jam dan sudah melebihi 1 jam dari apa yang kita janjikan waktunya. Terima kasih. Baik. Waktunya untuk menghemat waktunya untuk tanya jawab. Nanti tanya jawabnya itu sangga menyangganya tiktokan santun. Tiktokan santun, oke? Jadi saya jangan ditanya ke saya dulu ya. Saya ke kamar mandi di Bang Zuma, mungkin Kristen menanya ke Bang Zuma dulu ya. Enggak, kedua pembicara yang tanya jawab dulu, Bang. Oh, sudah cukup lah itu. Belum ada pertanyaan. Bang Zuma pertanyaan 1, Abang pertanyaan 1. Saya mau ke kamar mandi sebentar. Iya, nggak apa-apa. Silakan ke kamar mandi dulu. Bang Juma mau memberi dulu tanggapan atas argumentasi Anda. Silakan. Kita tunggu 3 menit. Silakan Bang Juma. Oke, baik. Terkait dengan Al-Quranul Karim yang menceritakan tentang Nabi Isa alaihissalam, kemudian menghalalkan sebagian apa yang diharamkan Allah kepada Bani Israel, terekam dalam surah Ali Imran ayat 50. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wa musaddiqan lima baina yadayhi minat Torah wa liuhilla lakum ba'dal ladzina hurrima alaikum. Jadi Nabi Isa alaihissalam kemudian datang kepada Bani Israel menghalalkan sebagian apa yang diharamkan oleh Allah kepada Bani Israel. Apa pembuktiannya? Kita lihat di dalam kitabnya saudara-saudara kita Yahudi, di kitab Keluaran misalnya. Keluaran 8 ya, teman-teman. Keluaran 8 ya. Apa itu? Keluaran 31, sorry Bang Andi. Keluaran 31, di situ diterangkan bahwasanya maka peliharalah hari Sabat karena 6 hari, peliharalah hari Sabat, peliharalah hari Sabat, sebab itulah adalah hari yang kudus bagimu. Siapa yang melanggar kekudusan hari Sabat, maka dia harus dihukum mati. Itu perintah. Dalam kitabnya orang Yahudi, Keluaran 31 nomor 14. Oke ya, saya ulang lagi, Keluaran 31 nomor 14. Peliharalah hari Sabat, kuduskanlah hari Sabat. Siapa yang melanggar untuk mengkuduskan hari Sabat, maka pastilah ia akan dihukum mati. Nabi Isa alaihissalam diceritakan dalam Al-Quran yang tadi, bahwasanya beliau datang kemudian untuk menghalalkan sebagian. Tadi Keluaran 31 nomor 14, dibunuh orang yang melanggar kekudusan hari Sabat. Apa yang terjadi kemudian sahabat-sahabat ketika Nabi Isa diceritakan menghalalkan sebagian? Ternyata di dalam kisah para rasul, di dalam kitabnya orang Yahudi Matius 12, coba teman-teman di bawah Matius 12, di situ dengan sangat jelas diterangkan Yesus bersama murid-murid yang kemudian memetik gandum pada hari Sabat dan muridnya tidak dibunuh. Yesus pun tidak dibunuh. Berarti benar Al-Quran menarasikan bahwasanya beliau datang menghalalkan sebagian yang diharamkan. Bukti Keluaran 31:14, orang yang tidak mengkuduskan Sabat dibunuh. Matius 12, Yesus dan muridnya tidak mengkuduskan hari Sabat, tidak dibunuh. Berarti Yesus menghalalkan apa yang diharamkan oleh Tuhan kepada Bani Israel. Benar kata Al-Quran, dan itu dibuktikan dengan kitab saudara. Yang tidak benar itu adalah pengakuan Paulus dalam Efesus 2 nomor 15. Dengan matinya Yesus, maka dia telah membatalkan segala perintah yang ada di dalam hukum Taurat. Tidak terbukti orang Yahudi hari ini masih melakukan itu. Mereka masih taat kepada hukum Taurat. Bahkan Yesus mengatakan, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu batal. Matius 5 nomor 19, barang siapa yang menghilangkan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil lalu mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terendah di dalam kerajaan langit. Bahkan Yesus mengatakan bahwasanya aku datang bukan untuk meniadakan, tapi aku datang untuk menggenapi. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu batal. Sementara Paulus mengatakan dengan matinya Yesus, dia telah membatalkan segala perintah yang ada di dalamnya. Saya kira gitu. Ya, baik. Segala perintah dan sekarang karena Bang Juma tadi yang memulai, giliran Pak Christian dulu yang bertanya ke Bang Juma, nanti tiktokan sangat menyangga, habis itu Bang Juma yang bertanya balik ke Pak Christian. Pak Christian dulu silakan. Oke, Bang Zuma, saya hanya menanggapi yang terakhir saja. Karena Bang Zuma, Bang, bertanya langsung udah ke topiknya. Oh, nggak bisa lah. Kalau memang nanti saya akan bertanya kalau saya ada waktu ini. Tetap saya akan bertanya. Tetapi itu harus bisa di-clearkan supaya nggak saling nanti bertanya-tanya di komen. Ayo dibesarkan dulu. Oke, Bang Zuma, di dalam Efesus 2 ayat 15 itu tadi sudah saya jawab, jadi saya tidak mengulanginya biar penonton aja yang menilai seperti apa jawaban saya. Tetapi ada satu menarik yang saya katakan, ini sesuatu menurut saya yang inkonsistensi terhadap seorang debaters yang baru saya lihat hari ini. Tadi dia katakan bahwa Matius itu adalah kitab orang Yahudi, tetapi pernyataan sebelumnya bahwa kitab Perjanjian Lama itu adalah bukan kitab Yahudi. Jadi saya hanya melihat di sini bahwa ada sesuatu yang inkonsistensi dalam hal berdialog.
Bagaimana kamu mengatakan bahwa Matius itu adalah kitab orang Yahudi, sedangkan kamu menolak bahwa perjanjian lama itu adalah bukan kitab orang dulu Bang, siapa yang mengatakan begitu? Loh, jangan intervensi dengan diskusi saya. Kamu nanti Bang, nggak pernah diucapkan Matius kitab Yahudi, siapa? Gitu loh. Aduh, saya kok bisa gitu ya ininya ya. Kok siapa sih yang ini? Nanti tinggal kamu ini toh. Saya ini bukan orang yang juga hanya ngawur saja ngomongnya, tapi saya juga punya mungkin tadi Bang Zuma itu kepleset saja itu. Nah, kepleset saja. Jangan dianggap saya ini orang bodoh seperti yang dianggap seperti itu. Jadi kalau diskusinya seperti ini, intervensi hostnya dan dia juga bukan hostnya, ya untuk apa kita harus berdiskusi seperti itu? Lanjut. Gitu ya. Oke, terima kasih. Jadi itulah inti saya yang saya kadang-kadang yang saya tidak senang dalam hal-hal semacam ini. Kita ini bukan untuk mencari menang rasa kalahnya. Silakan Bang Zuma menang dalam hal diskusi ini. Saya nggak ada urusan di situ. Tetapi apa yang saya lakukan adalah untuk mempertanggungjawabkan iman saya. Jadi begitu. Nah, pertanyaan saya Bang Zuma terkait dengan Isa Al-Masih yang di dalam iman Bang Zuma. Saya pernah membaca kitab itu mengatakan bahwa ada Injil yang dibawa oleh Isa semasa dia masih kecil. Mungkin Bang Zuma bisa menceritakan ke kita Injil apa saja yang dia bawa itu dan di mana sekarang dan dibaca siapa waktu itu dan posisinya di mana hari ini dan apakah itu nanti yang dipercayakan oleh umat Islam atau bukan. Silakan Bang Zuma. Karena kami Oke, silakan Bang Zuma. Oke, silakan langsung. Iya, baik. Jadi ayat yang menceritakan tentang Nabi Isa kemudian diterangkan, diajarkan wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wat taura wal injil, itu adalah pengakuan Nabi Isa dan ini bercerita tentang masa yang akan datang. Masa di mana Yesus itu sudah dewasa sampai pada masa dia bisa melakukan pemberitaan Injil kepada Bani Israel. Jadi diawali dengan pernyataan Allah ketika kemudian malaikat Jibril itu kemudian datang kepada Maryam. Dikatakan di dalam Al-Quranul Karim bahwasanya malaikat Jibril ini diperintahkan kemudian oleh Allah untuk mendatangi Maryam, ibu daripada Nabi Isa alaihissalam. Isqalatil malaikatu ya Maryamu innallaha, sesungguhnya Allah yubashshiruki bi kalimatin minhu. Itu yang dikatakan oleh malaikat Jibril atau Roh Kudus kepada Maryam, bahwasanya wahai Maryam, sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu tentang sebuah kalimat darinya, yaitu seorang manusia bernama Isa, anak laki-lakimu, putra Maryam, seorang yang terkemuka di dunia dan di akhirat dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Lalu malaikat Jibril ini juga bercerita, wa yukallimuhumul fil mahdi. Jadi nabi ini yang datang kepadamu kelak, anak ini yang datang kepadamu kelak, dia akan berbicara dengan manusia dalam buayan. Jadi dia masih bayi, dia mampu berbicara kepada Bani Israel. Dan ketika sudah dewasa, ini diceritakan oleh Al-Quran. Dan ketika sudah dewasa, wakahlan, ketika dia dewasa kemudian, dia termasuk orang-orang yang saleh, wa minas salihin. Ketika dia dewasa kemudian, dia mengajarkan kepadanya, Allah mengajarkan kepadanya Taurat, mengajarkan kepadanya hikmah, mengajarkan kepadanya Injil. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Nah, apa isi daripada Injil yang didatangkan oleh Allah kepada Nabi Isa alaihissalam? Salah satu yang saya sampaikan kepada Anda tadi. Wa rasulan ila bani Israil anni qad ji'tukum bi ayatin mir rabbikum anni ahluku lakum, dan seterusnya. Nabi Isa alaihissalam kemudian ketika datang kepada Bani Israel, mengaku dirinya sebagai utusan Allah kepada Bani Israel, diberi mukjizat kepada beliau dari Allah, membangkitkan orang mati dan seterusnya, lalu kemudian membuat orang buta melihat, orang lumpuh berjalan dan seterusnya. Itulah Injil yang diajarkan kemudian oleh Allah kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan inti daripada pengabaran Injil, hikmah pengajaran yang datang kepada Nabi Isa kepada Bani Israel itu adalah wa musaddiqal lima baina yadayhi minat Taurah wa liuhilla lakum, seperti yang saya terangkan tadi. Beliau menghalalkan sebagian apa yang diharamkan kemudian kepada Bani Israel, dan itu terbukti ada dalilnya. Sedangkan Paulus mengatakan membatalkan segala perintah, itu tidak ada bukti. Dan Nabi Isa mengatakan apa? Fattaqullaha wa atiun. Nabi Isa dalam penginjilannya mengajarkan takwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah, dan taatlah kepada Aku. Itu yang diajarkan Nabi Isa kepada Bani Israel. Ya, jadi terkait dengan apa yang diterangkan oleh Al-Quranul Karim, jalan yang lurusnya yang diajarkan oleh Nabi Isa terkait kepada Bani Israel itu adalah innallaha rabbi wa rabbukum, sesungguhnya Allah itu adalah Tuhanku dan Tuhanmu, fa'buduh, sembahlah kepada Allah saja. Hadza siratul mustaqim, itulah jalan yang lurus. Jadi yang diajarkan kemudian Nabi Isa kepada Bani Israel adalah menyembah kepada Allah dan taat kepada dirinya sebagai Rasul. Itulah jalan yang lurus itu. Demikian. Silakan Pak Christian, kalau ada bantahan? Ada bantahan, Pak. Ada bantahan. Tentunya karena ada bantahan. Silakan dibesarkan. Oke, ini hal
Yang kedua yang saya anggap inkonsistensi lagi. Dari tadi yang dikatakan Matius adalah kitab yang orang Yahudi, dan dikatakan setelah itu BB itu bukan kitab suci orang Yahudi. Dan ini yang keduanya, dikatakan bahwa Injil yang dimasukkan, yang dibawa oleh Isa itu adalah di masa yang akan datang. Tapi saya nggak tahu seperti apa nanti Bang Zuma untuk menjelaskan hal ini, apa itu yang di masa depan yang Bang Zuma katakan. Tapi bagi saya di masa depan itu adalah sesuatu yang belum terjadi hari ini. Jadi belum terjadi juga di 2000 tahun yang lalu ketika Isa itu ada. Kalaupun itu, kalau ada di Isa itu di tahun 2000 yang lalu, yang saudara bisa buktikan kepada kita sejarahnya. Tapi saya hanya melihat, dikatakan bahwa Injil yang dibawa oleh Isa adalah berbicara tentang di masa yang akan datang. Tetapi tadi di penjelasannya, bahwa Isa menjelaskan terkait dengan bagaimana mukjizat seperti apa yang dilakukan oleh daripada Isa itu sendiri. Jadi itu artinya menurut saya, ini mana yang benarnya? Kita tunggu Injil itu yang akan datang atau sesuatu yang sudah ada, dan kalau ada, di mana ini sekarang dirinya? Di mana fisiknya? Kalau itu juga hanya berupa narasi, itu hanya tulisan-tulisan saja. Nah, seperti apa kamu mengatakan bahwa ada bukti-bukti yang dilakukan oleh Isa? Karena bagi kami tidak pernah mendengar cerita Isa seperti itu yang kamu maksudkan. Jadi silakan nanti mungkin Bang Zuma bisa menjelaskan kepada kita apa yang kamu maksudkan terkait dengan penjelasan itu. Dan hal yang pertama yang penting sekali lagi adalah di situ dikatakan kalau dibaca adalah berupa Injil itu dalam pemahamannya itu adalah Injil yang tertulis. Nah, sekarang mana Injil itu yang saya maksudkan? Coba berikan kita penjelasan. Terima kasih. Cukup ya, sekali nanti penjelasan Banyuma, habis ini Banyuma yang bertanya. Silakan. Ya. Jadi ketika berbicara mengenai Al-Quran, memang dibutuhkan perangkat di kepala untuk memahami. Yang saya maksud di sini adalah ketika Nabi Isa kemudian berbicara pada masa bayi. Di situ Allah kemudian mengatakan bahwa beliau akan memberitakan tentang Injil kepada Bani Israel di masa yang akan datang. Maksudnya masa di mana Nabi Isa sudah dewasa, bukan di masa nanti. Karena ini berbicara mengenai pada saat dia bayi. Pada saat dia bayi kemudian Nabi Isa berbicara kepada kaumnya ketika ibunya dituduh sebagai pesina. Maka dia mengatakan, aku ini adalah seorang nabi yang diutus oleh Allah kepada Bani Israel. In huwa illa abdun an'amna alaihi wa ja'alnahu matalan li Bani Israel. Jadi kenabian beliau sebagai tanda untuk Bani Israel, bukan untuk Kristen. Itu yang perlu Anda pahami. Jadi ketika berbicara mengenai Injil yang datang kepada Nabi Isa alaihissalam, Injil itu datangnya kepada Bani Israel. Kenapa minta di saya? Saya bukan Bani Israel. Kami beriman kepada Nabi Isa. Nabi Isa alaihissalam datang kepada Bani Israel mengajarkan Taurat. Taurat kitabnya Nabi Musa. Apakah Nabi Isa ketika datang kepada Bani Israel tidak mengajarkan Taurat itu? Menurut Al-Quran mengajarkan. Lalu kemudian ketika datang kepada Bani Israel, apakah Nabi Isa mengajarkan hikmat? Menurut kami mengajarkan hikmat. Apakah Nabi Isa mengajarkan Injil? Menurut Al-Quran mengajarkan Injil. Justru karena inilah kemudian Al-Quran menarasikan dengan sangat jelas bahwa kedatangan beliau kepada Bani Israel menghadirkan pertentangan dan penolakan Bani Israel kepada dirinya, sehingga ada penangkapan dan ada penyaliban. Dan penyaliban ini adalah orang yang menggantikan dirinya. Itulah yang Anda sembah hari ini. Yang menggantikan Nabi Isa itu yang Anda sembah. Nah, ini masalah besar kalau kita masuk sampai ke sana. Innallaha rabbi wa rabbukum fa'budu. Itu isi daripada pengajaran Nabi Isa. Sesungguhnya Allah Tuhanku dan Tuhanmu, karena itu sembahlah dia. Fa'budu, sembahlah Allah. Itu ajaran Nabi Isa alaihissalam. Hadza siratul mustaqim. Inilah jalan yang lurus. Jadi Nabi Isa adalah jalan menuju kepada Allah. Dia adalah jalan, bukan tujuan akhir. Hadza siratul mustaqim. Jadi jalan lurusnya itu adalah mereka kemudian Nabi Isa kemudian mengajarkan Bani Israel menyembahnya kepada Allah saja dan mendudukkan dirinya sebagai rasul. Kalau Anda bertanya, mana kitabnya? Lah tanya kepada Bani Israel. Tanya kepada Bani Israel. Ada enggak kitabnya Nabi Isa? Masih ada enggak? Tidak ada lagi. Berarti Al-Quran benar dengan mengatakan bahwasanya ahli kitab itu lima taquluna ma la taf'alun. Ya ahlul kitab, lima talbisuna al-haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Artinya ahli kitab merubah-rubah firman Tuhan, mencampur adukkan firman Tuhan sehingga muncul kitab saudara. Coba lihat kitab saudara. Apakah semua tinta merah? Tidak, ada tinta hitam. Siapa tinta hitam yang berkata itu? Firman Tuhan, bukan? Lalu siapa yang berkata di tinta hitam? Pengarang kitab saudara. Lima talbisuna al-haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Mengapa engkau mencampur adukkan antara firman Tuhan, sabda Nabi, dan karangan-karangan kalian? Itu perkataan. Nah sekarang kalau pertanyaan yang ditujukan kepada saya, mana kitab Injil? Injil itu bukan ke Islam. Injil itu kepada Bani Israel. Tanya kepada Bani Israel, apakah mereka menerima Nabi Isa alaihissalam? Tidak. Kalau Nabi Isa aja tidak diterima, apalagi kitabnya.
Nah, itu yang perlu dipahami. Demikian dari saya, silakan. Baik. Saya Ya, coba. entar dulu Pak Pendeta, Pak Kristen. Giliran Banyuma yang bertanya. Kan Anda udah menyanggah. Begitu juga nanti kalau Banyuma bertanya, Banyuma cuma satu kesempatan untuk menyanggah. Kesempatan untuk Banyuma bertanya, silakan. Oke. Baik. Pertanyaan saya sederhana. Ketika kemudian Al-Quran menarasikan tentang Nabi Isa alaihissalam, bahwa yang menjadi saksi kemudian setelah Nabi Isa alaihissalam itu terangkat ke langit adalah orang-orang di tengah-tengah Bani Israel. Ada di dalam kitab saudara Matius 26 nomor 24. Coba Anda baca. Sebelum saya bertanya, Anda baca di situ. Pahami dengan baik data itu. Matius 26 nomor 24. Sorry, habis baterai. Sorry, saya cas HP dulu, habis baterai. Ya, dicas saja dulu. Saya lupa. Matius 26 24. Iya. Bahwa ketika Yesus mengajar kepada Bani Israel, Bung, kitab Kristen itu belum tertulis. Lukas, Markus, Matius, Yohanes itu belum tertulis. Apalagi surah-surah Paulus. Jadi karangan-karangan mereka ini nanti tertulis setelah Yesus itu terangkat ke langit. Pertanyaan saya berkaitan dengan Matius 26 nomor 24. Anak manusia memang akan pergi meninggalkan dunia maksudnya. Sesuai dengan yang tertulis tentang dia. Di dalam bahasa Yunani tertulis ini jelas dikatakan grapo. Berarti sudah tertulis, sudah ada di atas kertas. Anak manusia memang harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis. Berarti sudah ada tertulis. Berarti kalau sudah ada tertulis, berarti tertulisnya di kitabnya orang Yahudi. Bukan di kitabnya orang Kristen. Catat itu. Pertanyaan saya. Yang tertulis di dalam kitabnya orang Yahudi tentang Yesus, cara dia naik ke langit itu tertulis di mana? Jangan Anda membawa-bawa kitab Lukas, Markus, Matius, itu adalah cerita-cerita yang muncul belakangan. Sementara Yesus mengatakan berdasarkan penyelidikan orang yang melihat Matius, murid Yesus dengan Yesus itu pergi di rumah cukai. Dengan jelas dia mengatakan, Yesus berkata ada tertulis tentang anak manusia, yaitu dirinya. Bahwa dia akan pergi sesuai dengan apa yang tertulis. Artinya yang sudah tertulis. Grapo dalam bahasa Yunani artinya sesuatu yang sudah ada. Oke, baik saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita bersama-sama telah melihat serta menyaksikan bagaimana keberlangsungan diskusi atau debat yang sangat menarik. Dan lagi-lagi kita bisa melihat bagaimana teman-teman para apologet Kristen ini mereka sangat luar biasa dipakai Tuhan dengan hikmat Tuhan sehingga mereka bisa membungkam bahkan mematahkan setiap data dan argumentasi dari seorang Ustadz Suma yang pada akhirnya membuat Ustadz Suma sendiri kepanasan. Entah mengapa Ustadz Suma harus kepanasan dan emosi ketika data dan argumentasinya itu bisa dipatahkan karena padahal yang dibahas dalam diskusi itu mengenai iman kekristenan. Mana mungkin seorang Ustadz Suma ini yang tidak beriman dan percaya kepada Yesus Kristus terhadap kebenaran firman Tuhan yang ada dalam Alkitab, dia bisa dengan begitu baik untuk membawakan setiap data dan argumentasi berdasarkan dengan iman Kristen itu sendiri. Apalagi kalau kita melihat niatnya untuk berdiskusi mungkin hanya untuk mengusik, bukan untuk mencari kebenaran, tapi hanya untuk mengotak-atik, bahkan juga mencari kesalahan-kesalahan di dalam Alkitab itu sendiri. Padahal kalau kita melihat ketika Ustadz Suma ini berdiskusi ketemu dengan orang yang paham tentang, sungguh-sungguh paham tentang Alkitab, maksudnya bisa mentafsirkan Alkitab dengan baik, tahu fakta historis sebuah penulisan Alkitab atau ayat Alkitab itu sendiri, pasti Ustadz Suma ini akan kelabakan dan dia pasti akan bersuara besar, bahkan membuat room diskusi menjadi heboh atau rusuh untuk menutupi ketidaktahuannya tentang isi Alkitab, tentang kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Hal inilah yang sangat disayangkan ya, ketika niat dari Ustadz Suma untuk berdiskusi hanya untuk mengusik iman kekristenan dan juga untuk mencari kesalahan di dalamnya. Akan tetapi ketika membahas tentang imannya, tentang ajarannya, pasti dia akan kepanasan, pasti dia akan mencari cara bagaimana untuk menjebak orang tersebut. Seperti itulah lika-liku dari perjalanan diskusi atau debat jikalau ada Ustadz Suma di dalamnya. Ya, kita hanya bisa berdoa supaya suatu saat nanti Ustadz Suma ini tidak lagi mengotak-atik isi Alkitab, tidak lagi mencomot-comot ayat Alkitab, mentafsirkan dengan sesuka hatinya, dan dia jadikan hal itu untuk menyerang iman kekristenan. Tapi kita berdoa supaya kebenaran yang diotak-atik oleh Ustadz Suma ini boleh mendapat tempat bagian dalam hatinya untuk mengubah kehidupannya, untuk supaya dia bisa melihat keselamatan, kebenaran yang hanya ditemukan di dalam Yesus Kristus. Dan kita berdoa untuk teman-teman para apologet Kristen dimanapun mereka berada, supaya mereka terus dipakai Tuhan, dan juga pelayanan melalui media ini, supaya Tuhan berkati, supaya ketika kebenaran itu disampaikan, kabar sukacita itu diberitakan, banyak orang yang boleh mengenal
mengenal, bahkan percaya, mengaku melalui mulut dalam hati mereka bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka. Oke teman-teman, mungkin sekian video dari saya di hari ini. Sampai berjumpa di video-video saya selanjutnya dan Tuhan Yesus memberkati.